informasinya adalah saya keluar malam. Kayak gitu. Begitu tahu papa saya ngomong ke depan pelatih saya, berarti saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Di situ tuh saya sadar banget, aduh kenapa papa harus ngomong seperti itu? Posisinya saya di Jakarta, berarti sebenarnya bukan salahnya papa, ini adalah salah saya. Yang penting kamu berlatih. Masalah spice, sampai kamu umur segini tuh belum ada spice yang cukup di kakimu. Kami orang tua sudah cari keliling Surabaya. Semua toko sport kami masuk. Tapi kakinya masih sangat kecil. Jadi belum ada sepatu yang cukup. Dan saya bilang ke dia, tangisanmu sekarang, itu kamu harus membayar, kamu harus lebih disiplin, kamu harus lebih taat untuk bisa jadi bintang. Apakah kamu menginginkan orang tua yang bahagia atau anak yang bahagia? Kalau orang tua yang ingin bahagia, ya anak dipaksa untuk menjadi cepat. Tapi anak itu nanti frustasi dan sebagainya. Tapi kalau kita memberikan kesempatan kepada anak kita, apabila dia bahagia, dia senang dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas olahraga untuk prestasi, insya Allah dia dapat berprestasi, dan toh nanti kitanya juga yang bahagia. Yang seperti yang kami rasakan, yang kami ucapkan, alhamdulillah ini bahwa Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada seluruh peserta Zoominar kali ini dengan tema peran ayah bunda untuk prestasi si buah hati. Alhamdulillah beberapa kali Zoominar yang dilakukan oleh KONI Kota Pekanbaru. Kemarin kita sudah mengangkat tema-tema tentang kepelatihan, gizi, kemudian juga mental. Hari ini kita sengaja mengangkat tema untuk serial orang tua atlet. Bagaimana peran orang tua atlet demi meningkatkan prestasi, memacu prestasi si buah hati, sehingga si buah hati ini menjadi orang yang mendapatkan prestasi di level nasional maupun internasional. Pada hari ini kita mengundang pembicara Ibu Dr. Miftahul Jannah, MSI Psikolog, Ketua Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Selamat bergabung, Ibu Miftah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya. Kemudian setelah Ibu Miftah nanti kita akan mendengarkan kisah sukses orang tua yang sudah memberikan motivasi kepada si buah hatinya, sehingga si buah hatinya rajin berlatih, mengikuti perintah pelatih, mengikuti anjuran semua yang berkompeten terhadap kepelatihan. Kita menyapa Bapak Johan Unane. Selamat siang Bapak Johan sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Johan ini adalah orang tua dari Serafi Unani. Beliau adalah sprinter yang dikenal dengan wanita tercepat Asia Tenggara. Pada tahun 2000 berapa Pak di Brunei? 2011. 2011 mendapatkan medali emas nomor lari 100 meter. Juga saya mengundang Ibu Nuni dan Bapak dan kemudian putrinya Az-Zahra. Ini atlet kebanggaan Riau yang sudah berprestasi di SEA Games terakhir kemarin.
di Thailand, di Filipina. Assalamualaikum Ibu Nunik dan Bapak. Waalaikumsalam, Pak Anies. Iya, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mereka berdua pasangan keluarga ini nanti akan bercerita kepada kita bagaimana mereka juga memberikan motivasi kepada si buah hatinya yang juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan para pendengar ini juga saya perhatikan dari datanya banyak pelatih, juga orang tua atlet. Saya menyapa semuanya. Assalamualaikum. Salam olahraga. Iya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, KONI Kota Pekanbaru, dalam Zoominar kali ini, serial Orang Tua Atlet. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Ibu Dr. Miftahul Jannah memberikan materinya pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Miftah. Matur nuwun. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, terutama Serafi dan Papa Mama, Pak Johan, Bu Nani, dan Bu Reta. Kita ketemu lagi Bu. Jadi saya seringnya ketemu Bu Reta kalau di lapangan gitu, Bu Retanya. Selamat siang juga Pak Hanif dan Bu Nuni. Jadi ini orang tua dari papa mamanya Az-Zahra, Permata Hani. Jadi saya tahu Permata Hani. Hani itu berarti Hanif dan Nuni. Jadi Permata Hani. Jadi makanya ini Az-Zahra ini permatanya Pak Hanif dan Bu Nuni. Makanya Permata Hani gitu. Ya, izinkan saya sharing sedikit dan termasuk juga selamat siang para peserta semuanya. Saya apresiasi kepada KONI Pekanbaru bahwa KONI Pekanbaru juga terutama Pak Anies, di bawah kepemimpinan Pak Anies sangat peduli juga dengan bagaimana orang tua, bagaimana parent support group juga terhadap para untuk atlet, bagaimana atlet-atlet ini bisa berprestasi optimal. Nah, saya hanya sharing, artinya apa? Kalau nanti ini saya sangat terbantu, sangat saya pun nanti saya yakin juga belajar dari Pak Johan sekeluarga, saya juga belajar dari Pak Hanif sekeluarga bagaimana bisa mencetak seorang putri, bisa mencetak putra-putrinya itu berprestasi optimal. Saya akan mengupas dari bagaimana sih secara teoritis, tapi ternyata Pak Johan dan Pak Hanif sekeluarga itu sudah melakukannya. Ini kan luar biasa. Nah, sharing ini ketika kolaborasi kita bersama ini, mudah-mudahan nanti juga kita semua nanti juga menambah ilmu dari masing-masing. Saya yakin juga peserta, saya pun juga pasti akan banyak juga belajar dari Bapak dan Ibu berdua, juga dari para peserta. Oke. Nah, mohon izin perkenalkan saya, nama saya Miftah. Kebetulan saya memiliki background dari psikologi, jadi S1, S2 saya psikologi, S2 saya psikologi perkembangan, tapi spesialis saya memang untuk olahraga. Sehingga ketika olahraga, saya background-nya selalu ngutik-ngutiknya adalah masalah perkembangan. Nah, beberapa pekerjaan dan pengalaman saya di dalam bidang atlet, memang saya sejak tahun 2002, jadi sejak Serafi SMP, saya mengenal Serafi. Jadi waktu mulai PON 2004, saya itu sudah mulai kenal Serafi yang mulai SMP. Itu juga mulai karir saya di bidang psikologi olahraga. Beberapa kaitannya juga memang karena karir saya sebagai psikolog olahraga, tapi saya juga sebagai seorang dosen di psikologi UNESA, maka saya pun juga wajib mengikat ilmu saya dalam bentuk beberapa buku. Begitu juga di dalam beberapa penelitian. Itu selintas dengan saya. Maka kali ini ketika saya diminta untuk memberikan tema peran ayah dan bunda untuk prestasi buah hati. Ini khusus untuk psikologi olahraga, jadi erat banget kaitannya dengan parentingnya, bagaimana orang tua. Kenapa begini? Karena kita lihat tidak semua
atlet itu mendapat support dari orang tua. Atau tidak semua orang tua tahu caranya bagaimana mensupport putra-putrinya yang sebagai atlet sehingga punya prestasi yang optimal. Ketika di lapangan, saya melihat ada beberapa yang orang tua ini pengennya, saya yakin setiap orang tua atlet itu mengharapkan dan menginginkan putra-putrinya itu berprestasi optimal. Namun kadang-kadang ini ada benturan, ada dualisme standar yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua yang kadang-kadang yang tidak paham, ada orang tua yang sangat paham dengan kepelatihan olahraga, tapi ada orang tua yang tidak paham. Tapi kadang-kadang yang tidak paham ikut campur intervensi sehingga sampai bisa menentukan, sampai sehingga akhirnya malah bukan mensupport tapi malah membuat konflik. Nah, ini yang perlu dicermatin kadang-kadang, kenapa sih begini? Padahal kan tujuannya sama dengan para pelatih. Tujuannya sama dengan pengen mengharapkan atletnya, putranya yang sebagai atlet ini juga optimal. Tapi kenyataannya di lapangan, di luar dari Bapak dan Ibu berdua, ada juga beberapa, yakin pelatih itu juga kadang-kadang bingung menghadapi orang tuanya. Nah, maka dari itu tema ini hadir gitu kan. Sebetulnya apakah yang ingin orang tua itu melakukan yang terbaik untuk buah hatinya? Saya yakin iya. Bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk anak sebagai orang tua? Nah, ini kadang-kadang perlu seni tersendiri. Seninya seperti apa? Nah, ini loh. Kita semuanya tahu bahwa sebetulnya yang namanya tumbuh kembang itu pasti ada faktor eksternal dan faktor internal. Jadi mendukung anak ketika mereka belajar sesuatu sehingga terampil, ikut serta kegiatan dengan mengikuti tahapan-tahapan perkembangannya. Jadi tidak terlalu menspesialkan kemampuan awal anak karena akan menghambat perkembangan hingga potensi anak itu tidak optimal. Jadi contohnya kalau ngomong memanjakan anak itu sesuai porsinya. Jadi bukan sesuai dengan beberapa hal yang akhirnya terlalu dimanja, selalu diikutin, malah justru akhirnya tidak optimal. Nah, mereka misalnya ingin mengikuti secara intensif, orang tua juga mendukung kegiatan anak yang ikutin beberapa olahraga, aktivitas olahraga. Nah, selaras dengan itu, karena lingkungan dan orang tua itu merupakan lingkungan terdekat dari anak, sesuai dengan teorinya ekologikalnya Breven Brenner itu, bahwa yang paling penting itu adalah orang tua, yang paling dekat itu adalah orang tua. Nah, kemudian dipadukan dengan long term athlete development. Saya sengaja mengutip dengan teorinya long term athlete development. Mengapa? Karena ini trennya teori ini yang diprakarsai dari Kanada ini akan menarik bahwa ternyata untuk perkembangan atlet, development-nya atlet itu memang jangka panjang. Pembinaan itu nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa serta-merta setahun, 2 tahun itu nggak cukup. Gitu. Tapi ternyata ini proses yang berkelanjutan. Sehingga para ahli membagi perkembangan manusia menjadi beberapa tahapan tertentu yang berbeda dengan karakteristiknya tertentu. Mengapa sih kok model LTAD itu diperlukan? Karena menurunnya partisipasi olahraga rekreasi dan aktivitas fisik, bahkan program pendidikan jasmani PJOK di sekolah itu kadang-kadang juga tidak saya mikirnya malah lebih dipinggirkan, walaupun ada PJOK tapi itu tidak menonjol. Jadi orang-orang pada trennya di sekarang itu mager, malas gerak. Nah, yang kedua, karena dunia olahraga semakin sulit mengidentifikasi dan mengembangkan generasi atlet berikutnya. Ya, terutama di Indonesia kita semuanya tahu bahwa untuk regenerasi atlet itu sulit. Mencari calon bibit atlet itu tidak mudah. Nah, kemudian yang ketiga, karena tidak cocoknya keterampilan fisik dan kegiatan untuk sebuah tahapan perkembangan akan memiliki konsekuensi negatif dan sistem olahraga Kanada telah menderita. Jadi ini memang karena LTAD, karena dari Kanada telah menderita seperti ini. Apa sih? Anak-anak tidak senang,
Di Kanada muncul fenomena anak-anak tidak senang. Anak-anak mengembangkan kebiasaan buruk karena penekanan yang berlebihan kepada pemenangan, baik dari orang tua maupun orang dewasa yang lain. Kemudian di Kanada juga ada perkembangan keterampilan yang buruk, keterampilan fisik yang buruk dari anak-anaknya. Kemudian anak tidak mencapai tingkat kinerja yang optimal, prestasinya tidak optimal, dan juga banyak yang kelelahan, kemudian berhenti olahraga. Nah, kita sedikit mengaca dari negara sebelah, bahwa dari Kanada akan seperti itu. Bagaimana juga dengan kita? Rasa-rasanya apa yang dialami Kanada juga tidak beda jauh dengan yang dialami Indonesia. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa kelelahan atau burnout yang kemudian berhenti olahraga. Sekarang berapa banyak atlet kita yang senior itu dia mulai berolahraga, menekuni bidang olahraga sejak kecil. Terus berapa banyak atlet-atlet kita yang benar-benar kebiasaan penekanan yang baik, mulai memiliki keterampilan fisik yang baik, yang itu memang dimulai dari kecil. Nah, beberapa hal inilah yang memunculkan adanya LTAD model. Nah, di dalam LTAD model ini ada 7 tahapan, 7 langkah. Jadi dimulai dari aktif, start, kemudian fundamental, jadi fun, terus kemudian learning, learn to train, jadi belajar untuk dilatih. Kemudian yang 4 train to train, jadi berlatih untuk dilatih. Kemudian train to compete, jadi berlatih untuk berkompetisi. Kemudian train to win, jadi berlatih untuk menang, kemudian active for life. Nah, ini ada tahapan-tahapan usianya. Nah, kita mulai dari tahapan yang pertama itu adalah tahapan active start. Active start itu dimulai pada usia 0 bulan sampai 6 tahun. Ini baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Tahapan ini di mana anak-anak memulai belajar dengan benar, membuat aktivitas fisik menjadi bagian yang menyenangkan dari kehidupan hariannya. Nggak ada anak usia 0 sampai 6 tahun itu nggak senang lari-lari, nggak senang umek, nggak senang bertingkah dengan aktivitasnya, nggak ada. Jadi mereka memang sedang aktif untuk fisik. Jadi kemudian mereka membuat sistem pembelajaran benar untuk anak khusus di lingkungan permainan yang bebas. Jadi ada mulai sistem di sini seperti munculnya permainan tradisional, permainan di anak-anak. Jadi di olahraga rekreasi untuk anak-anak itu memang karena mereka memang sedang aktif untuk mulai aktif untuk bergerak. Lalu apa yang bisa dilakukan orang tua ketika usia 0 sampai 6 tahun ini? Nah, yang pertama, tetap aktifkan anak-anak. Anak-anak usia ini tetap tidak boleh menetap selama lebih dari 60 menit pada satu aktivitas tertentu, kecuali mereka dalam kondisi sedang tidur. Artinya kemudian bantu mereka mempelajari keterampilan gerakan yang tepat. Mengenai keterampilan gerakan yang tepat tidak terlalu mudah, tetapi ada sumber tertentu, effort tertentu yang dapat membantu. Atur beberapa aktivitas anak agar anak tetap bergerak tapi dalam pantauan. Kemudian biarkan anak menjelajahi lingkungan fisik mereka. Tetap awasi mereka dan jaga lingkungan anak tetap aman. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak ke beberapa program, misalnya beberapa program pengantar yang saya contohkan di sini adalah seperti layaknya senam, renang, dan bukan untuk menciptakan pesenam atau perenang elit, tetapi untuk memberikan kesempatan mereka belajar yang luar biasa di lingkungan yang berbeda. Artinya pemberian kesempatan ini penting. Seringkali ini ada beberapa di tahapan 0 sampai 6 tahun ini, kadang-kadang orang tua tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak mengeksplor bagaimana aktivitas fisiknya. Nah, apalagi kalau sekarang dikaitkan dengan dunia IT, maka orang tua lebih kadang-kadang sudah untuk memproteksi lingkungannya, maka cenderungannya mereka memberikan gadget di usia-usia yang terlalu dini, sehingga aktivitas fisiknya mereka kurang optimal. Nah, kalau seperti itu, maka
mereka ada beberapa muncul obesitas di usia anak-anak itu karena sudah dimulai dari stimulasi orang tua yang mendampingi. Kenapa? Pemberian stimulasi, pemberian kesempatan. Karena pada dasarnya sebetulnya anak-anak di usia dini itu mereka pasti senang bergerak. Nah, kemudian yang tahap kedua adalah tahap fun. Fundamental, maka singkatannya salah satunya adalah fun, maka ketika fun ya mereka harus kita stimulasi mereka senang. Dari mereka yang sudah mulai aktif, mereka ini kita tahapkan untuk fun. Tahap ini berfokus pada pembelajaran keterampilan gerak dasar dan membangun keterampilan motorik. Nah, ketika ini, maka secara keseluruhan, gerak dasar inilah nanti yang menjadi dasar, tapi dia juga harus senang, makanya dia kalau menjadi blok pembangun keberhasilan dalam olahraga. Jadi maksudnya adalah menjadi dasar untuk keberhasilan olahraga. Kenapa? Dan kesenangan seumur hidupnya dari aktivitas fisik. Maka ini dibangun dari 6-9 tahun. Nanti mari kita tanya ke orang tua Bari Serafi dan Ananda Zahra, bagaimana ketika anak-anak di usia 6-9 tahun, apa yang dari kedua orang tua mereka yang akan lakukan. Nanti kita cross-check-kan teoritis dengan praktiknya. Sehingga mereka lebih cenderung untuk sebagai yang anak-anak senang tapi terlibat, dan kemudian sebagai orang dewasa pun nanti juga akan tetap menyenangi bagaimana aktivitas fisik. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan orang tua pada tahap ini? Atur anak-anak menjadi aktif secara fisik setiap hari. Kemudian dorong anak-anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan olahraga, tapi masih tidak mengkhususkan terlalu cepat. Jadi tidak ini masih terlalu dini kalau dispesialisasikan olahraga, karena mereka harus ada beberapa yang multilateral, seperti ada kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan mereka. Jadi mereka difokuskan pada bagaimana berlari, melompat, melempar, menangkap, dan menendang. Kemudian juga bicaralah dengan anak-anak tentang pentingnya bersenang-senang dan menikmati aktivitas partisipasi olahraganya. Kemudian jika memang diperlukan peralatan, maka perhatikan peralatan yang digunakan untuk yang meningkatkan kekuatan, dan mereka juga akan ini. Nah, di dalam program ini sepertinya juga cocok ketika ada beberapa pelatih yang tepat untuk mengembangkan keterampilan dasar. Nah, sehingga kalau ada pelatih yang tepat memberikan keterampilan dasar, maka ini anak-anak perlu disupport untuk mereka senang dengan itu. Nah, untuk tahapan yang berikutnya adalah learn to train atau learning to train itu adalah usia. Kalau untuk laki-laki ini sudah mulai ada pembedaan usia, jadi untuk anak laki-laki biasanya mau lebih duluan karena dari sononya, dari kode tuanya itu, sanatulanya itu memang laki-laki secara fisik memang lebih duluan aktivitas motoriknya, karena secara neurologis dari kognitifnya memang begitu. Maka untuk laki-laki ini usia 9-12 tahun, untuk perempuan rata-rata usia 8-11 tahun. Tahap ini siap untuk belajar dan memperbaiki keterampilan olahraga umum yang mereka butuhkan untuk pengembangan menjadi atlet dan partisipasi dalam olahraga untuk kesehatan. Jadi dia ini siap untuk dilatih. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan tahap ini, bantulah anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dasar dan belajar keterampilan olahraga secara keseluruhan. Jadi sekali lagi tidak terlalu cepat juga untuk spesialisasi, tapi ini dorong juga anak-anak itu sudah, walaupun tidak ada spesialisasi, di usia ini sudah mulai agak kelihatan. Sudah mulai agak kelihatan lebih spesifik dari tahap yang sebelumnya, ini minatnya juga sudah mulai kelihatan. Dorong anak-anak untuk bermain setidaknya 3 olahraga yang berbeda yang mereka sukai, juga dorong untuk terlibatkan permainan yang tidak terstruktur, artinya pastikan anak-anak juga memiliki aktivitas kekuatan yang tepat. Nah, ini mengembangkan daya tahan mereka, misalnya dengan permainan tradisional di mana mereka bergerak terus-menerus atau melakukan berjenis kegiatan yang relay.
Jadi ada beberapa aktivitas yang biar mereka tidak membosankan di dalam satu aktivitas kegiatan cabang olahraga tertentu. Nah, kemudian ini yang sudah mulai agak lebih serius lagi, train to train. Ini pada usia 12 tahun sampai 16 atau yang perempuan 11 sampai 15 tahun. Jadi tahapan untuk siap dilatih ini dimulai percepatan pertumbuhan utama pada anak dimulai. Awal dari peningkatan pertumbuhan, jadi ini memang remaja, yang cepat adalah usia sekitar 11 tahun pada anak laki-laki dan 9 pada anak perempuan, tetapi sangat bervariasi dari individu ke individu. Ini awalnya memang begitu, tapi dimulai pada tahun 11 ini utamanya percepatannya. Nah, Anda kemungkinan besar terlibat langsung, jadi orang tua kemungkinan besar terlibat langsung membantu anak mempelajari keterampilan gerakan, misalnya mempelajari gerakan dalam olahraga yang disukai, tetapi tahap train to train anak-anak lebih mandiri, karena sudah mulai emosinya juga sudah mulai belajar untuk dari beberapa tahapan sebelumnya, cenderung melakukan olahraga dengan mereka dan peran mereka sangat. Jadi orang tua sudah mulai bisa lebih terlibat di situ menjadi partnership karena sebagai ibaratnya menjadi pendamping. Fokus di sini katanya adalah dari sebagai apa ya? Dari hal-hal yang dapat dilakukan nanti sebagai partner dari yang dilakukan. Nah, kemudian dari orang tua, anak perlu belajar untuk menghadapi tantangan fisik dan mental dari kompetisi dan memadukan keterampilan persiapan mental dasar dalam latihan dapat memberikan hasil yang besar. Jadi mereka perlu didampingin bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang dimulai karena mereka sudah mulai belajar untuk di situ. Kemudian mereka mempertahankan atau meningkatkan fleksibelnya mereka karena masa pertumbuhan yang cepat untuk tulang, tendon, ligamen dan otot itu dimulai pada fase ini. Jadi fase-fase masa peka masing-masing di rentang usia manusia itu berbeda-beda. Kalau untuk otak itu untuk 3 tahun yang pertama, tapi untuk tulang, tendon, ligamen, dan otot pada fase di sini. Nah, anak-anak kemudian perlu belajar untuk menghadapi tantangan fisik dan mental dari kompetisi dan memadukan keterampilan persiapan dasar di dalam pelatihan dapat memberikan hasil yang besar. Nah, ini kemudian kemungkinan cedera juga dari beberapa peralatan yang kurang sesuai, maka anak-anak ambil nih peralatan yang membuatnya tepat dan menyenangkan sehingga akan mengurangi resiko dari cedera. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, baru tahapan 16 sampai 23 ini jadi di tahapan inilah anak-anak belajar untuk berkompetisi, train, jadi latihan untuk berkompetisi, bukan belajar lagi tapi sudah latihan untuk kompetisi. Tahapan ini tentang pengembangan atlet sebagai orang dewasa muda. Belajar menjadi dewasa muda, pada tahap ini mereka mengkhususkan diri dalam satu olahraga dan bekerja pada event atau posisi keterampilan khusus dengan tuntutan fisik dan mental tertentu. Jadi atlet harus sepenuhnya mengembangkan keterampilan yang sebelumnya tadi, train to train, dan persiapan fisik sebelum memulai train through compete skill dan aktivitasnya. Jadi ini sudah mulai spesifik tadi, dari yang train to train itu sudah mulai spesifik, ini lebih detail lagi karena dia harus siap dengan aktivitasnya. Kemudian orang tua apa sih yang perlu mensupport pada tahapan ini? Persiapan yang fisik dan mental optimal, pemulihan optimal, dan latihan harus ditentukan untuk setiap atlet sehingga para atlet sekarang berlatih sepanjang tahun, intensitas latihan tinggi, disesuaikan dengan eventnya dan posisinya sebagai apa dan sebagainya. Ini sangat support orang tua nanti karena ini sudah mulai berbeda, maka bukan mengantar tapi mungkin pendampingan, kadang ketika dalam event apa yang harus dilakukan, bagaimana kadang-kadang memilih tayat mana yang kira-kira sesuai ketika mereka dalam kondisi down, apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang sangat penting, tetap support orang tua kepada atlet ini tetap yang utama. Jadi bukan hanya masalah fisiknya, karena kalau fisiknya mereka udah, tapi secara mental mereka juga tetap perlu disupport dari orang tua. Nah, usia yang 19 tahun sampai
sampai untuk yang laki-laki plus minus 19 tahun, kalau perempuan plus minus 18 tahun ke atas. Tahap ini tentang latihan untuk menang di tingkat olahraga tertinggi. Jadi kalau sudah didasari dengan benar, itu nanti kompetisi di tingkat internasional itu rata-rata di usia 19 tahun ke atas untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun ke atas. Hanya yang terbaik dan paling berdedikasi yang mencapai tahapan ini. Saya yakin Serafi dan Zahra memiliki dedikasi yang baik di dalam olahraga sehingga bisa membuktikan di dalam kompetisi internasional, maka itu Serafi dan Zahra berhasil dalam tahapan ini. Tentunya ini pasti kolaborasi dengan pelatih yang baik karena match dengan pelatihnya. Kemudian di dalam train to win ini, keberhasilan dalam tahapan ini mensyaratkan keterampilan fisik, teknik, taktis, dan mental. Artinya apa? Semuanya ini menentukan. Jadi kolaborasi keempat hal ini juga menentukan. Nah, untuk tugas utama pengkondisian fisik, karena atlet itu bekerja berdasarkan fisiknya juga yang utama, maka ini disesuaikan dengan perkembangan dan periodisasinya. Ada kalau untuk yang perempuan hal tertentu itu juga perlu mencermati bagaimana siklus-siklus untuk menstruasinya dan sebagainya, karena itu juga tetap berpengaruh bagaimana secara hormonal itu berpengaruh, karena ini dua-duanya kebetulan atlet kita ini perempuan, maka nanti orang tua juga sedikit mengalami hal-hal yang bagaimana mendampingi ketika di premenstruasi sindrom dan sebagainya. Maka tahap akhir pengembangan atlet fokusnya memaksimalkan persiapan bugar dan kinerja olahraga di dalam setiap beberapa aspeknya. Maka di sini ada kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, keterampilan, kecepatan, nutrisi, pengambilan keputusan, dan persiapan mental. Jadi memang holistik kalau ngomong untuk menang. Nah, kemudian yang terakhir dari tahapan untuk LTAD itu adalah active for life. Artinya, tahap ini tentang transisi yang paling mulus dari karir yang kompetitif ke dunia aktivitas fisik seumur hidup dan partisipasi dalam olahraga. Tujuannya adalah untuk membuat transisi dari olahraga kompetitif menjadi positif buat semua orang aktif seumur hidup. Sementara transisi ini dapat terjadi pada segala usia, setiap usia dan setiap tahap. Biasanya terjadi setelah tahapan belajar untuk DATK. Jadi bebas, mau kapan aja. Tapi yang jelas itu bagaimana tetap, kenapa bagaimanapun juga kita perlu bugar, karena manusia itu ada fisik, juga ada mental. Maka nggak mungkin kita meninggalkan aktivitas fisik. Nah, yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah meninggalkan olahraga kompetitif, harus didorong dan mencoba olahraga di mana mereka cenderung berlatih dengan baik, di mana kesehatan ini dalam untuk aktivitas sosial, untuk beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang tunjukkan juga untuk kegiatan rekreasi. Nah, kalau toh memang tetap harus ada beberapa intensitasnya untuk kompetisi, tapi ini sudah mulai dikurangin karena karir dalam, dan ini kenapa? Karena ini sudah untuk ibaratnya sudah mulai grafiknya turun, sudah mulai tidak di dalam olahraga prestasi, tapi sudah lebih mengarahkan ke olahraga untuk kebugaran. Nah, untuk harus tetap disenangi untuk ini. Kenapa? Jangan sampai ketika pasca jadi atlet justru tidak bugar. Nah, kenapa? Karena nanti akhirnya tidak dijaga dan sebagainya. Nah, karena dalam olahraga, manajemen olahraga, pembinaan dapat dieksplorasi seperti halnya peluang untuk kegiatan kewirausahaan yang terkait dengan olahraga ataupun yang lainnya, dan selalu ada ruang untuk olahraga untuk sukarelawan sebagai pelatih, pejabat, administrator, dan yang lainnya. Saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian pentingnya pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk membantu. Satu, anak mendapatkan social support dari keluarga. Yang kedua, membantu identifikasi awal anak. Kenapa? Melalui identifikasi yang paling ngerti itu pasti orang tua. Kebiasaan anak apa, aktivitas fisik apa yang disukai, apakah bagaimana anak, apakah senang yang lebih ke arah aktivitas lompat atau aktivitas yang lari atau aktivitas yang lainnya.
orang tua yang ngerti, bukan pelatih, karena di awal ini pasti dari orang tua dulu. Maka membantu identifikasi awal anak ini menjadi ranah dari orang tua dulu. Kemudian membantu perkembangan atau tumbuh kembang anak dengan tepat, baik dari fisik, kognitif maupun emosi. Kenapa? Karena larinya ujung-ujungnya setelah habis latihan atau setelah dari training center atau setelah dari puslada, dari pelatnas atau pelada dan sebagainya, pasti kembalinya juga ke keluarga. Ada apa-apanya juga ngomongnya ke keluarga. Maka menjadi membantu tumbuh kembang anak ini yang tepat itu tetap dari keluarga. Ada baiknya, ada negatifnya, ada nangisnya ketika anak mesti larinya ke orang tua. Kemudian juga kenapa ini perlu didampingin, karena ini akan mengarahkan anak ke arah kegiatan yang positif. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua nanti akan dapat bisa mendukung menjadi hal-hal yang lebih positif pada anak-anaknya. Oke, sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan banyak dikupas praktisi dari Pak Hanif dan Pak Johan, nanti saya yakin akan banyak cerita. Terima kasih banyak Pak Anies. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Silakan Pak Anies. Ya, Bapak Ibu semua, itu tadi pemaparan dari Ibu Dr. Miftahul Jannah yang sudah kita sama-sama dengar semua. Selanjutnya kita mendengar dari Pak Johan dulu nih, yang jauh lagi di mana nih Pak Johan? Di Surabaya kalau nggak salah nih. Lagi di Surabaya, Pak Johan dan Ibu, kemudian juga bergabung bersama kita Serafi. Serafi ini adalah sprinter Indonesia yang sama-sama kita sudah mengetahui bahwa prestasinya cukup luar biasa. Hingga saat ini masih terdaftar sebagai atlet KONI Jawa Timur, Pak ya? Iya. Jawa Timur ya. Baik Pak Johan sama Ibu, tadi ada pemaparan teori tentang bagaimana peran orang tua terhadap anak. Nah, dari teori-teori ini apakah Bapak Ibu selama ini sudah menjalankan itu atau ada sesuatu yang mungkin belum disampaikan Bu Miftah ini ditemukan selama membina Serafi ini menjadi atlet berprestasi? Tapi yang paling penting menurut saya tadi ada satu di LTAD itu hindari penekanan terhadap kepada kemenangan. Sementara nih orang tua dan kita semua ingin anak kita menang. Ini nggak boleh ditekanin. Ini gimana mengatur iramanya dari orang tua ini. Nah, bagaimana komunikasi orang tua juga kepada pelatih sehingga memang anak ini termotivasi untuk latihan. Mungkin itu bisa disampaikan sukses story-nya nih Pak Johan dan Ibu nih. Silakan Pak. Ya. Terima kasih waktunya yang diberikan Pak Anies. Pak Anies. Ya. Ya. Saya juga terima kasih untuk Bu Mita karena informasi tadi itu hampir 99% saya lakukan. Iya. Saya lakukan. Dan memang kalau 0 sampai 6 tahun, kalau kita sebagai seorang ayah dengan ibu tidak pernah berkomunikasi yang baik untuk menunjang buah hati itu ke depan, jangan mimpi. Itu susah. Di dalam keluarga ini dulu rapi dulu, suami istri, anak ini mau kemana. Dan memang Serafi ini saya pantau dia sejak dia mulai hadir dalam keluarga, usia mulai 3 tahun dia mulai aktivitas, saya sudah menjaga dia. Seperti tadi Bu Mita bilang, kalau anak itu bermain di mana, kalau kurang pengawasan orang tua, maka ke depannya kita tidak tahu arahnya yang mana. Dan usia itu saya sudah ini. Sehingga aktivitas di lingkungan tidak cukup untuk dia bermain, saya bawa dia ke tempat yang luas, kemudian saya biarkan dia mau apa sih ini. Apa yang mau kamu lakukan? Lakukan, saya awasi. Dan tempat itu sampai sekarang masih ada di Surabaya, khususnya di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak. Iya. Tapi sudah rubah semua, sudah lebih bagus, tidak seperti yang dulu.
Berarti Bapak membawa ke suasana lain, Pak ya? Betul. Iya, iya. Jadi sejak dia saya mulai memperhatikan dia bahwa dia bisa berlari dengan baik, terus saya mulai tunjukkan sedikit demi sedikit. Saya mulai arahkan dia, kemudian tadi Bu Mita juga bilang bagaimana membangun fisik dan mental dia, di situ juga saya mulai awasi dia. Dan saya berjanji sama dia, kalau jadi seorang atlet, tidak seperti kita buka tangan atau buat mimpi. Karena itu prosesnya panjang. Jadi saya siapkan dia dulu lebih awal, tentang fisik dan mental dulu, sebelum saya menyerahkan dia kepada pelatih. Jadi 0 sampai 6 tahun itu sudah mengenal bagaimana fisiknya, staminanya itu dia sudah dapat lewat saya. Jadi saat dia sudah mulai kelas 4 SD, langsung saya lepas dia ke pelatihnya, yaitu Pak Riswanto. Mungkin Ibu Mita tahu. Dan saat itu juga saya mulai lepas dia ke melatih bersama-sama dengan teman-temannya di lapangan Brawijaya. Berarti basicnya ini sudah Bapak latih dulu ya di keluarga ya? Ya sebelum, iya betul. Ya. Betul, iya. Pak Anies. Jadi waktu dia sampai, bagaimana Pak Anies? Silakan lanjut Pak, lanjut dulu. Jadi waktu dia sampai di Brawijaya, begitu juga saya memperkenalkan sikap saya dan disiplin saya kepada semua atlet yang datang ke sana. Sebab jam 3 saya tiba di sana, kan mereka mulai latihan jam 4. 30 menit itu saya suruh dia harus train dulu lapangan, cek dulu lapangan mana yang baik dan tidak. Jadi dia mengajar, memperkenal diri sama medan yang mana yang harus dia lalui. Jadi saatnya tiba dia tidak kaget. Dia biar ditaruh di lintasan tahun 2, 3, 4, sampai 8 dia sudah lintasan ini begini, ini begini. Dan saya kira hal seperti ini sulit. Kita kalau bilang untuk orang tua yang lain kita tuntut harus begitu susah. Kembali lagi kepada orang tua. Saya kira sementara itu dulu, Pak Anies. Di usia berapa Bapak mengajarkan Serafi ini, Pak? Bapak melihat potensinya bahwa Serafi ini bakal menjadi atlet yang berprestasi. Di usia Bapak, berapa Bapak mengetahui ini, Pak? Sejak dia usia 3 tahun, dia mulai lakukan lari-lari di lingkungan perkampungan. Oh iya. Di situ saya sudah melihat. Tapi saya tidak cemburu. Kan tadi saya sudah bilang, jangan mimpi. Jadi atlet itu susah. Iya. Ya, terus berjalan terus sampai begitu jadi masuk ke kelas 1 SD, sudah aktivitas olahraga di sekolah, di lingkungan sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kelihatan dia di atas semua. Sehingga saat kelas 4, gurunya mengajak dia untuk berlatih. Ya. Nah, selama berlatih ini bagaimana Pak komunikasi Bapak dengan pelatih ini, Pak? Apakah Bapak memang sering diskusi atau Bapak percayakan penuh kepada pelatih saja atau mungkin ada anjuran-anjuran pelatih ini Pak lakuin di rumah seperti ini, di rumah seperti ada nggak Pak kira-kira Pak komunikasi itu? Sejak saya mengajar dia patut dan taat kepada saya. Kan tadi saya bilang tahapannya. Setelah saja bawa dia ke lapangan, saya lepas tanggung jawab saya. Tapi saya tetap mengawasi dari luar, menjaga. Miskomunikasi antara dia dengan pelatih atau dia dengan atlet yang lain atau dia dengan orang tua yang lain. Kalau ada komunikasi di antara mereka tanpa sepengetahuan saya pasti tanya, tadi kamu bicara apa, nak? Oh iya. Dia sampaikan dia punya keluhan di dalam hatinya itu, terus saya menjawab. Nah, itulah kamu harus ditempa, diasah, diajari supaya melihat yang baik. Tapi kamu tahu, kamu harus taat dan tunduk sama pelatih. Kalau kamu sudah di sana, jangan hiraukan Bapak. Bapak cuma lihat dari jauh.
Iya. Nanti kalau sudah sampai di rumah kita komunikasi Iya. jalan keluarnya bagaimana. Nah, Gitu, kalimat Pak Aris. itu sebenarnya memberikan motivasi kepada atlet supaya memang anjuran pelatih yang didengarkan. Begitu Pak ya kira-kira. Iya. Baik, saya bergabung dengan Bu Nuni dan Pak Hanif ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Johan. Mungkin Ya. nanti Serafi juga hadir kalau nggak salah lihat tadi. Serafi ada. Serafi nanti saya juga minta. Ini setelah orang tua, bapak, ayah, bunda cerita nih bagaimana pula cerita Serafi ini. Tapi sebelum Serafi kita minta dulu Bu Nuni dan Pak Hanif ini. Bu Nuni dan Pak Hanif ini punya putri namanya Az-Zahra Permatahani. Ini atlet kebanggaan Riau yang terakhir kemarin di SEA Games Filipina mendapatkan medali perak. Asian Games 2014 kalau nggak salah sudah pernah medali emas Bu ya di Asian Games. Di Singapura ya? Asian School. Asian School ya, Asian School di Singapura medali emas. Nah, di usia Az-Zahra yang masih belia banyak mengantong medali baik itu di event nasional maupun internasional. Ini bagaimana pula Pak Hanif dan Bu Nuni mengawal putri tercintanya ini sehingga bisa berprestasi. Silakan Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Dan tentu ucapan terima kasih kepada Anis, Ketua KONI Pekanbaru yang telah mengadakan kegiatan ini. Yang mungkin bagi kami suatu kehormatan sekali kami bisa tampil di sini terkait dengan acara Permatahani. Terus tadi juga presentasi Bu Mita yang kami catat sangat baik. LTAD sekarang memang lagi digalakan oleh kementerian juga. Nah, kemudian juga Pak Johan dan Ibu seniornya Az-Zahra di Riau. Nah, terima kasih atas juga masukannya. Nah, saat ini posisi kami di Batam, Pak. Az-Zahra sebenarnya latihannya pelatnasnya di Bali karena situasi tidak begitu karena kolam semua ditutup. Jadi kami tarik ke Batam. Nah, di sini kebetulan ada satu kolam yang bisa digunakan, tapi tidak pakai pelatih. Jadi program disampaikan oleh pelatih dari Bali. Nah, dari presentasi tersebut ya mungkin tanpa disadari tidak semuanya, tidak 99% seperti Pak Johan ya, mungkin background kami berbeda dengan Az-Zahra, olahraganya tuh beda gitu. Nah, kemudian dari Ibu Mita tadi mungkin ya sekitar 75% ada kesamaan Bu, tapi memang yang intinya adalah penekanan kepada anak itu yang sangat diharapkan jangan terjadi gitu. Jadi kalau boleh saya mulai mencerita bahwa perjalanan Az-Zahra ini sebenarnya dia hanya mengikuti kakak-kakaknya. Jadi ada yang salah alami di kakak-kakaknya itu adalah kami orang tua sangat mengharapkan seperti tadi yang disampaikan dalam presentasi itu, dan kita tidak tahu keinginan anak itu apa gitu. Walaupun kami sudah meminta kepada kedua anak kakaknya Az-Zahra itu perempuan semua. Yang nomor 2 pernah ikut PON juga mewakili Riau, tapi gagal. Alicia Purnama Ramadhania namanya, perenang juga. Nah itu ada penekanan-penekanan dari kita Bu. Jadi kita sangat mengharapkan sekali karena ingin membela Riau, ingin membela klub dan sebagainya. Tapi hasil ya itu tidak berhasil seperti Az-Zahra. Gitu. Nah ketika Az-Zahra barulah semuanya kita serahkan keinginan anak itu gitu. Jadi maunya seperti apa. Nah Az-Zahra ini adalah Az-Zahra ini berlatih mulai umur 4,5 tahun. Jadi mengikuti kakaknya di kolam renang Senayan di Jakarta. Lalu kami 2007 pindah di Pekanbaru.
bekerja di Pekanbaru. Nah, di situ dilatih oleh masuk ke klub Libis, ke PR Libis, pengeluaran Libis, dilatih oleh Pak Amrin dulu. Pertama Pak Amrin. Tapi Azhara masih kelas 1 SD, masih dipegang oleh pelatih pemula itu Ori. Nah, sekarang Ori ini ada di Papua, jadi Papua, PNS ya, berolahraga. Jadi pelatih juga mungkin Pak Anies sudah tidak asing dengan Ori. Kami tidak begitu fokus waktu itu dengan Azhara. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kami tanpa sengaja kami mengikuti apa yang di LTAD tadi. Gitu. Jadi kami biarkan Azhara untuk bermain aja. Jadi yang fokus kami kedua kakaknya kebetulan gitu. Nah mungkin kalau Azhara yang difokuskan mungkin lain lagi kejadian. Akhirnya pada kelas 6 SD Azhara dapat medali emas di kejurnas kelompok umur di Lombok. Kaget kami Bu, Pak Anies jadi. Bisa ya dari kita ini kan di Riau yang renangnya ini kok bisa kan ya? Ya bahkan mendapat perhatian waktu itu dari PRSI Riau dan Pengprov, Pekanbaru dan Pengprov gitu. Jadi ke Lombok itu belum menjadi tanggung jawab dari PRSI, jadi masih kami yang kirim Pak gitu. Biaya sendiri gitu, karena ingin menginikan. Tapi pas sudah berhasil, ya memang harus begitu gitu. Jadi kami mengirimkan untuk. Nah mulailah situ. Nah kami perjalanan Azhara ini tidak lepas dari sudah diatur dari Yang Maha Kuasa Bu. Jadi kami tidak pernah terbayang bahwa perjalanan berlatihnya itu seperti ini. Jadi Riau mendatangkan pelatih dari Perancis pada saat Zahra mau lulus kelas 6 SD. Nah disitulah mulai meningkatnya lah suatu prestasi anak-anak, bukan Azhara saja, tapi Vanessa, ada juga yang lain-lainnya yang sudah senior, Abdul Hadi, Sapril dan sebagainya itu terakhir dipegang oleh David Armandoni. Nah, kemudian 1 tahun kemudian David pulang kembali ke Perancis. Akhirnya beliau menyatakan kalau bisa atletnya aja ke Perancis gitu. Jadi atletnya disuruh ke sana ke Eropa. Jadi jangan kalau di sini nggak ada sparringnya, nggak ada apa dan sebagainya. Sama juga kalau ke Pulau Jawa kita ya memakan biaya juga. Latihan dengan siapa kita juga belum tahu. Akhirnya Riau dibantu juga dari Dispora dan juga KONI Riau, KONI Pekanbaru itu mengirimkan Azhara selama hampir 2 tahun. Berdua Vanessa. Nah, akhirnya muncul prestasi-prestasi di mana akhirnya menjadi atlet nasional. Kemudian David Armandoni ini ditarik oleh nasional tim. Sampai sekarang dia masih menjadi pelatih nasional. Jadi pelatnas itu dia yang pegang. Nah inilah yang saya tahu bahwa ini perjalanan ini tidak disangka. Walaupun secara teori dan sebagainya ada dan sebagainya. Nah saya juga sebenarnya berterima kasih sama istri saya nih yang tiap pagi antar mulai anak pertama sampai anak terakhir. Jadi sebenarnya ibu yang lebih dominan untuk mengembangkan atlet-atlet kita ini sebenarnya dari ibu, bukan dari bapak. Bapak kan kerja di Nah, sedangkan ibu ini yang pagi antar, sore antar dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga berterima kasih ya Pak ya sama sekolah. Nah, sama ada satu yang ibu tadi saya ada masukan sekolah yang benar-benar mensupport atletnya. Jadi kami bersyukur juga jalannya bahwa kami bersekolah di Cendana. Ini maaf saya sebutkan sekolahnya, SMA Cendana. Azhara itu dari SD, SMP, dan SMA, sampai SMA Cendana. Nah, rupanya sekolah ini tidak sekedar hanya untuk pendidikan, tapi olahraga, keterampilan diutamakan. Siapapun yang berprestasi di dalam olahraga dan keterampilan akan mendapatkan dispensasi dan sebagainya. Alhasil ya Azhara ini SMA tuh hampir nggak bersekolah. SMP masih sedikit-sedikit bersekolah, tapi sudah
sudah mulai ke ini. Jadi SMA fokus sudah pelatnas dan sebagainya. Dan inilah yang perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah maupun Disdik maupun KONI bekerja sama di Dispora agar sekolah-sekolah ini juga bisa mensupport. Karena kalau atlet kita harus sekolah sampai sore dan sebagainya, pasti tidak akan ada atlet-atlet yang jadi dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira perjalanan Azhara. Sekarang Azhara pun bersekolah berkuliah di online. Jadi bukan tidak masuk di London School, jadi online. Jadi sekolah pun sangat menentukan perkembangan prestasi atlet ketika pada saat usia-usia train to train ya, atau istilahnya train to win atau berikutnya dan sebagainya. Nah, ini perlu juga mendapat perhatian dari bapak-bapak di Pemprov maupun di KONI maupun Dispora ya, Dispora. Jadi itu sangat mendukung gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, akhirnya ya Azhara ya saat ini berlatih diantar berlatih sendiri Pak gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Dan kita semua sehat semua gitu. Yeah. Terima kasih. Sementara itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum. Di usia Azhara yang masih belia ini, pernah nggak kira-kira Pak Hanif dan Bu Nuni ini menghadapi Azhara ini ngambek? Ya, ini ada Azhara di belakang. Ngambek, nggak mau latihan atau apa? Pernah nggak kira-kira? Bagaimana? Jadi kalau ngambek nggak pernah Pak. Ya, nggak pernah. Tapi ada yang tadi ada satu kejadian yang dimana ya kayak overtraining, apa istilahnya mental, khusus mental, kejenuhan dan sebagainya. Waktu di setengah tahun di Bali, apa 1 tahun di Bali, 2 tahun yang lalu. Ya udah berlatih setahun 2 tahun di Bali. Ya. Nah itu prestasinya menurut pelatihnya itu nggak bisa meningkat lagi gitu. Iya, tidak bisa meningkat lagi. Jadi pelatihnya bingung. Padahal pelatihnya sangat mengharapkan sekali acara pelatihan sama atlet-atlet lain yang pelatnas, yang lainnya maju. Proporsinya sama, bahkan Azhara suka dilebihkan, tapi nggak berhasil. Dites juga nggak berhasil. Akhirnya apa? Ya tadi itu apa yang harus ada pendampingan orang tua. Akhirnya kami berdua dipanggil ke Bali sama pelatihnya. Yeah. Ingin mengetahui apa yang terjadi, ada apa dengan Azhara dan sebagainya. Lalu ya maaf mungkin saya baru kenal Bu Mita, kami ditelepon dari teman ibu-ibu klub lain dari yang non pelatnas temannya. Sama dia dikirim psikolog Bu. Ke Bali. Free Bu, jadi kita nggak bayar, dikirimin dari psikolog dari Jakarta ke Bali khusus untuk ini sama temannya sama ibunya teman Azhara dari klub Jakarta gitu. Jadi karena juga mengharapkan permasalahannya apa. Ya sebenarnya itu tadi ya, memang orang tua. Ada orang tua juga ya kadang-kadang sangat mengharapkan, dia sangat mengharapkan, tapi si anak ini ternyata tidak suka digituin Bu gitu. Iya. Entah omongan apa juga, omongannya kecil aja sedikit misalnya, kok yang lainnya maju itu tuh lihat itu maju ini, kok kamu segini aja, itu rupanya membuat dia sakit. Iya. Menjadi beban dalam dirinya. Betul. Jadi padahal dia itu. Nah, terus juga akhirnya ya kita ya udah kita sadar, kita janganlah ini menurut campur itu tapi kita dampingilah apa sih keinginan anak kita, keinginan contohnya yang hal kecil aja sebenarnya Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sini misalnya anak-anak kita ada kebutuhan A, B, C. Ya mungkin dia hanya bisa saat itu minta itu, ya penuhilah gitu. Penuhilah. Nah itu yang selalu kami ini. Jadi penuhi itu bukan maksudnya ya kalau yang terlalu yang itu nggak mungkin kita bisa kasih ini, tapi yang kecil misalnya dia minta belikan baju renang, nah itu kita akan ini support. Terus dia mau makan apa langsung kita carikan itu, terutama yang bergizi dan sebagainya. Mungkin itu Pak ada lagi. Salah satu bentuk kita memberikan apresiasi kepada anak saat berlatih itu ya.
Iya. Kalau kita bandingkan anak dengan orang lain, itu justru malah beban bagi anak sendiri. Ya. Begitu Pak ya. Betul Pak Anies. Ini tugas Apmoy ini nanti memberikan edukasi kepada orang tua. Ya. Siap. Satu lagi Pak Anies ya, pelatih di Riau juga sebenarnya nggak kalah ya, seperti ada dengan pelatih Pak Irwan di luar gitu ya. Mungkin dapat juga kita mempunyai beberapa pelatih yang di kabupaten juga ada, itu sebenarnya kalau dikembangkan juga bisa bagus menunjang atlet-atlet kita, khususnya renang yang saya tahu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Hanif. Ini luar biasa pengalaman yang sudah diceritakan oleh Pak Hanif. Sebelum sesi tanya jawab, saya minta suara Mbak Serafi dulu lah nih. Mbak Serafi, tadi ayah bunda banyak cerita juga tentang bagaimana membina Mbak Serafi dari nol ya, sampai diserahkan kepada pelatih. Mungkin ada nggak sedikit satu hal yang paling menyentuh Mbak Serafi dari ayah bunda ini, sehingga Mbak Serafi ini termotivasi untuk terus berlatih, meraih mimpi ini. Silakan Mbak. Sebenarnya karena gini ya, saya pertama kali puslatda itu usia saya masih 13 tahun. Iya, iya. Dan itu masih usia sekolah. Namanya masih usia sekolah, saya paling nggak suka sekolah. Saya mending disuruh latihan ketimbang sekolah. Oh, begitu ya? Iya. Dan itu posisinya saya ada di salah satu sekolah swasta terbaik di Surabaya. Iya. Waktu itu saya sempat tanya juga sih, kenapa sih nggak sekolah biasa aja gitu loh, Ma? Jadi dispensasinya gampang lah, gini-gini. Iya. Karena buat saya berat ya. Beratnya itu karena gini, saya selesai pulang sekolah jam 1, jam 2, jam 3 saya sudah harus ada di lapangan dan harus menyelesaikan latihan. Dan itu menurut saya di usia segitu, saya bilang, saya nggak mau, repot banget sih gitu. Dulu pemikiran saya seperti itu. Iya. Sampai akhirnya betul-betul masuk ke puslatda. Memang di situ yang namanya disiplin dan manajemen waktu penting. Karena saya nggak ketemu orang tua saya. Orang tua saya di rumah, saya dari usia 13 tahun sudah di mes. Nah, apapun yang terjadi di mes, orang tua saya nggak bakalan tahu gitu. Tapi pelatih saya tetap komunikasi. Sampai akhirnya ada satu kejuaraan, waktu itu Asian School Malaysia, saya harusnya berangkat waktu itu. Dengan kagetnya saya dijemput paksa papa saya pulang. Nggak ada kejuaraan-kejuaraan, dan papa saya itu ngomong ke pengurus di situ. Serafi nggak saya ikutkan ya, karena nilainya jelek. Shock saya. Serius loh saya bilang. Saya nangis waktu saya bilang nggak mau, berarti papa tidak mendukung saya. Waktu itu saya merasa bahwa orang tua saya jahat. Itu kejadian pertama. Yang akhirnya saya harus dirumahkan selama 2-3 minggu sampai selesai ujian akhir sekolah waktu itu. Dan puji Tuhan nilainya cukup baik dan bisa naik kelas. Sampai saya di Platnas 2015 itu usia saya 2005 usia saya 16 tahun. Saya satu-satunya remaja yang akan berangkat SEA Games Filipina untuk pertama kalinya. Sama, 2 minggu sebelum berangkat saya dijemput paksa bapak saya pulang. Karena ada laporan dari salah seorang pelatih bahwa saya tidak disiplin, lalu kemudian nilai saya jelek gitu. Padahal itu posisinya saya sekolah di salah satu sekolah olahraga, jadi dipindahkan sementara selama saya Platnas. Dan papa saya menjemput saya, di situ yang membuat saya takjub adalah seharusnya yang disalahkan adalah menurut saya sebagai atlet, yang disalahkan adalah lingkungan saya, pelatih saya dan lain-lain, karena tidak bisa menjaga saya, padahal saya tidak melakukan. Jadi itu adalah hal salah paham dengan senior saya yang dilaporkan ke pelatih saya, padahal saya itu nggak kemana-mana. Posisinya malam itu adalah saya baru selesai keluar dengan papa saya yang menjenguk saya di Jakarta, tapi informasinya adalah saya keluar malam. Kayak gitu. Begitu tahu, papa saya ngomong ke depan pelatih saya, berarti saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Di situ tuh saya sadar banget, aduh kenapa papa harus ngomong seperti itu? Posisinya saya di Jakarta, berarti sebenarnya bukan salahnya papa, ini adalah salah saya. Saya di situ merasa banget bahwa, oh berarti papa saya sedang mengajarkan tanggung jawab. Jadi apapun yang saya perbuat di sini, ujung-ujungnya yang kena adalah orang tua saya. Dan papa saya waktu itu meminta ke tim pelatnas, udah saya bawa pulang anak saya karena saya menganggap saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Di situ saya shock. Waktu itu saya shock banget, saya bilang, wah gila nih papa. Bisa ya ngomong kayak gitu. Tapi dari situ saya belajar. Walaupun pada akhirnya saya nggak jadi pulang juga. Setelah dijelaskan semua dengan pelatih dan orang tua, akhirnya papa saya bilang, oke,
nggak apa-apa dia ikut pelatnas, tapi selesai pelatnas, selesai SEA Games, pulangkan dulu, saya mau mendidik dia dengan baik di Surabaya. Waktu itu seperti itu. Dan perlu diketahui juga, selama saya menang dari kemenangan pertama saya sampai hari ini, papa saya nggak pernah kasih saya selamat. Nggak pernah, wah selamat, papa bangga gitu. Enggak. Tapi beliau selalu memeluk saya dan selalu bilang, ini awal yang baik buat kamu, tetap tundukkan kepalamu karena ada begitu banyak tanggung jawab di belakangmu yang harus kamu tuntaskan. Jadi kemenangan demi kemenangan itu bukan suatu rutinitas sebenarnya, bahwa itu adalah tanggung jawab besar di kemudian hari. Dan buat saya, karena saya perempuan sendiri di rumah, didikannya memang berbeda, Pak. Jadi papa saya lebih ekstrim ke saya dalam hal mendidik saya dalam mengambil keputusan, dalam hal kedisiplinan daripada dua adik saya yang laki-laki waktu itu. Dan itu terbukti ketika saya punya masalah di 2016, Bu Miftah paham sekali. Itu adalah 2015 dan 2016 itu adalah tahun berat buat saya, karena saya harus mengambil keputusan untuk rehabilitasi total. Karena saya punya cedera 5 tahun yang harus saya sembuhkan. Dan itu membuat saya betul-betul ada di titik paling bawah sebenarnya. Di titik paling bawah yang memaksa saya untuk mengakui kekalahan saya. Padahal saya selama ini nggak pernah kalah. Gitu. Saya sampai dengan PON itu waktunya cuma 100 hari waktu itu untuk memulihkan kondisi saya. Dengan catatan saya bisa turun PON tapi nggak bisa menang. Jadi saya pulang, saya sampaikan ke orang tua saya bilang, "Ma, kalaupun berangkat saya nggak menang. Padahal saya juara bertahan. Apakah saya harus mundur?" Waktu itu saya komunikasi juga dengan Bu Miftah. Dan dari Bu Miftah juga menyampaikan, ya udah dipikirkan dulu aja. Gitu. Tapi sebenarnya menyerah bukan jalan keluar waktu itu. Jadi saya pulang, saya tanya dulu ke orang tua saya, baiknya bagaimana? Apakah saya mundur saja dari tim Jawa Timur waktu itu? Lalu karena konfliknya cukup ramai waktu itu, dan saya merasa terdesak juga waktu itu, karena harus mempertahankan medali dan lain-lain. Begitu saya pulang, saya sampaikan ke orang tua saya, jawabannya cuma, kamu yang lari, kamu yang menentukan maunya apa. Apapun keputusanmu, papa dan mama mendukung. Dengan berat hati sebenarnya, saya bilang, ya sudah kalau gitu, saya cuma punya waktu 100 hari, jadi saya akan memaksimalkan ini. Waktu itu kita punya tim rehab, kepala pelatih rehabnya dari Australia memang, dan memang programnya juga cukup baik, dan badan saya mau menerima. Nggak disangka ternyata pas PON, juga saya kaget, tiba-tiba satu keluarga datang semua, mensupport gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya, yang awalnya tidak diprediksi masuk final, ternyata saya masuk final dan masih masuk 4 besar waktu itu. Walaupun saya tidak juara ya. Cuman dari situ saya paham bahwa memang segala sesuatu dimulai dari rumah ya. Baik itu prestasi, baik itu kedisiplinan, baik itu komitmen, semuanya dari rumah. Kalau sudah diantarkan dengan baik, dan kita sebagai atlet mau paham dengan itu seterusnya akan menjadi warisan yang baik di dalam arena maupun di luar arena. Dan itu juga terbukti saat ini juga pada saat bekerja juga kedisiplinan itu memang menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan sebenarnya. Karena saya kan posisinya saat ini bekerja di salah satu BUMN yang juga masih atlet aktif tim Jawa Timur yang punya surat dispensasi. Tapi sampai dengan hari ini, mulai dari sekolah sampai kuliah, sampai udah kerja juga, semua time manajemennya sudah sangat baik, dan dari situ meningkatkan kepercayaan dari para pelatih, baik dari para bos-bos di kantor, untuk udah nggak apa-apa, Ser. Kamu latihan dulu, karena kita tahu setelah latihan pun, setelah berlomba, tugas dan tanggung jawabmu akan kamu selesaikan dengan baik. Kayak gitu. Jadi buat saya masuk ke lintasan adalah urusan saya dan pelatih saya, papa dan mama nggak boleh ikut. Papa dan mama saya hanya tugas mengiringi saya sampai ke samping lintasan, tapi di dalam lintasan adalah hak dan kewajiban pelatih saya untuk menuntun saya. Kayak gitu sih, Pak. Iya, luar biasa ini. Saya sampai terasa air mata nih keluar sendiri. Mendengarkan satu kalimat dari orang tua bahwa saya yang tanggung jawab, saya yang salah. Itu luar biasa. Artinya ayah mengajarkan kepada anaknya sikap tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi. Kalau pada saat itu Pak Johan mungkin menyalahkan Serafi atau menyalahkan atlet atau menyalahkan teman yang membuat cerita lain, itu lain lagi kejadiannya. Pasti akan lain kejadiannya. Tapi ketika orang tua mengatakan saya yang salah, itu luar biasa. Semuanya selesai dan orang tua bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi. Luar biasa.
inspirasi yang disampaikan oleh Serafi dan orang tuanya pada hari ini. Baik, saya membuka diskusi pada peserta yang mau bertanya. Silakan angkat tangan dulu. Nanti saya akan unmute-kan Pak Indra Hadi. Ya. Silakan Pak Indra Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, Pak Ketua, dari UIN Riau. Ya, ya. Pertanyaan saya mungkin tertuju ke Dr. Miftah. Jadi begini, Dok. Bu Dokter, ada 2 pertanyaan nih. Pertama, saya memiliki anak yang berada pada tahap 1 nih, di umur 5 tahun. Nah, yang pertanyaan saya, apakah anak ini sudah boleh saya ajarkan untuk fokus ke satu bidang olahraga? Nah, seperti tadi yang dicontohkan oleh orang tua adik kita Zahra, umur 4,5 tahun sudah diizinkan, sudah difokuskan di berenang. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kira-kira nih Bu Dokter, trik untuk menentukan cabang olahraga untuk anak itu tuh seperti apa? Karena kita kan tahu kadang-kadang anak itu dia suka lari, tapi sebenarnya bisa jadi dia maunya berenang. Gitu. Jadi bagusnya triknya seperti apa? Kemudian ini yang ketiga, ini bukan pertanyaan, kayaknya permintaan nih Bu Dokter. Saya baca biodata Bu Dokter, ada beberapa jurnal. Cuman saya coba untuk download, sepertinya tidak berhasil nih Bu Dokter. Jadi kalau bisa, kalau ada jurnal yang di UNES itu bisa di-download. Karena saya tertarik nih terhadap jurnal kecemasan dan konsentrasi pada atlet panahan. Karena kebetulan saya juga menekuni bidang panahan. Demikian itu dulu pertanyaan saya Bu Dokter, dan terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sekalian dijawab. Ibu Miftah ada mencatat ya pertanyaannya. Ada lagi, silakan angkat tangan dulu biar nanti saya sekaligus nanti berikan kesempatan untuk menjawab pada pemateri ya. Saya sekaligus membaca pertanyaan Bu Ika Retno. Ya, sebentar. Nih Bu Ika. Silakan Bu Ika. Tunggu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari Lumajang, Jawa Timur, Bu. Woi, jauh Lumajang. Ya. Salam kenal Bu Ika, Lumajang. Ya. Ya. Ini saya kan punya anak umur 7 tahun. Sudah masuk 7 tahun dan sudah setahun ini menggeluti olahraga karate tahun sampai saat ini. Nah, setelah dua bulan ikut latihan, dia sudah ikut kejuaraan. Dan alhamdulillah juara 3 walaupun kelasnya kelas SD. Ya. Dan kemarin juga bulan Februari itu ikut lomba lari 1 kilo untuk TK. Iya. Alhamdulillah juara 3 juga. Iya. Nah, ya, yang saya tanyakan, jika nanti anaknya mengalami kebosanan itu bagaimana saya harus menyikapinya, Bu? Itu saja. Iya, lari dan karate sama-sama juara 3 nih. Mau lari, mau karate pun bisa. Mau les renang, kolamnya belum itu, Pak, belum buka. Oh, belum. Ya, COVID ini mau les renang, soalnya katanya dia mau jadi polisi. Nah. Semasa COVID ini renang ditutup semua. Ya. Kecuali di tempat Pak Hanif, sekarang di Batam ada buka 1. Makanya ngungsi ke Batam dulu. Baik, silakan. Terima kasih Bu Ika. Silakan Bu Miftah untuk menjawab. Nanti juga bisa share juga dari Pak Johan dan Pak Hanif nanti. Silakan Bu Miftah. Ya, terima kasih Pak Ani. Saya mulai ya, tapi ada jadi yang pertama dari Bu Ika. Oh, dari Pak Indra dulu, Pak Indra Hadi. Tadi Pak Indra mengatakan pertanyaan yang pertama Pak Indra tentang putranya yang usia 5 tahun. Nah, tadi di usia 5 tahun itu adalah usianya untuk aktif.
atau active start. Jadi ketika dalam usia 0 sampai 6 tahun, intinya adalah bagaimana mereka memulai itu banyak pemberian kesempatan. Contoh yang diberikan langsung, praktek langsung tadi oleh Pak Johan tadi adalah Serafi usia 3 tahun. Kemudian ketika 3 tahun terasa lingkungan rumah itu kurang karena Serafi juga banyak gerak, maka diberikan kesempatan untuk diajak lingkungan yang lebih luas di daerah Perak. Artinya apa? Pemberian kesempatan dan pengawasan itu penting. Demikian juga ketika dengan Pak Hanif sama Bu Nuni. Bu Nuni ketika mengantarkan putra-putranya, kakak-kakaknya Azhara ini ternyata tertarik gitu. Tertarik untuk, oh saya juga ikut renang. Tertarik karena kakak-kakaknya waktu itu yang difokuskan adalah kakak-kakaknya, kemudian Azhara senang, ya sudah dibiarkan dengan kesenangannya, justru dengan pemberian kesenangan, kesempatan untuk ini malah itu justru akan menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan itu akan berefek positif ke tubuh kita, ke tubuh manusia, dan itu akan memberikan energi yang luar biasa untuk melakukan kembali. Nah itu juga begitu juga dengan yang tadi langsung jawaban yang ini sebetulnya nyangkut dengan yang Bu Ika Nopatiwi. Nah itu kan usianya 6 tahun, usia SD nih. Mana yang mau senang, mau karatenya, mau larinya, mau yang mana. Nah, anak ketika di usia antara aktif start dan fundamental ini akan ada beririsan. Jadi aktif dulu, kemudian ada mulai fun-nya. Nah, kalau ini mulai ada penekanan, biasanya itu anak akan bosen, dia akan jenuh, dia akan meninggalkan. Nah, contoh yang diberi Pak Johan dan Pak Hanif tadi, sekeluarga adalah pemberian kesempatan dan itu sesuatu yang menyenangkan. Azhara juga tadi Pak Hanif bilang, wah ini sebetulnya nggak sengaja loh, karena fokusnya ke kakak-kakaknya, tapi ini. Itu sebetulnya memang karena seneng, maka Azhara juga menikmatin gitu. Nah, kemudian trik untuk cabur. Sebetulnya mulai kapan sih cabur itu? Masing-masing cabang olahraga itu memiliki kekhasannya sendiri. Nah, tapi dasar dari tugas gerak itu adalah tetap lompat, lari, lempar, itu menendang, tadi yang dimunculkan di dalam fundamental sama untuk belajar, untuk tren itu tetap ada. Nah, jadi artinya apa? Ketika dasar-dasar semua cabur, kalau bahasanya kan atletik itu induk cabang olahraga. Kenapa sih disebut induknya? Karena dia memiliki tugas gerak yang dimiliki oleh cabur-cabur yang lain. Untuk panahan dia membutuhkan ketepatan, konsentrasinya juga. Untuk bola dibutuhkan kemampuan untuk berlarinya. Nah, itu dasarnya, dasar gerak. Tapi nanti ke depannya tekniknya sudah mulai berbeda. Nah, bagaimana tadi ketika disampaikan contohnya Serafi sejak kecil sudah mulai lari begini. Apakah Serafi juga tidak tergoda dengan yang lainnya? Saya yakin Serafi juga suka renang, Serafi juga suka kegiatan yang lainnya. Saya yakin juga Zahra juga bukan hanya semata-mata fokus renang terus, pasti dia juga akan ada bosennya ketika hanya sekedar renang. Nah, ada beberapa hal yang lainnya lagi yang dia lakukan. Nah, yang penting jaga mood anak untuk suka untuk melakukan aktivitas, sehingga kenalkan beberapa cabur yang dia senang, sehingga nanti dipilihkan ke cabur yang mana. Tapi tugas gerak dasar itu harus betul dulu. Kenapa? Karena secara teoritis, kalau tugas geraknya tidak benar di usia tugas gerak itu adalah 0 sampai 8 tahun, tugas gerak benar, jangan mimpi itu untuk sampai benar-benar optimal. Jadi tugas geraknya dulu. Benar bisa berprestasi, nanti bisa tidak sampai ke arah puncak. Itu makanya kenapa penting juga untuk di anak-anak, untuk kalau ada yang bunda-bunda PAUD, ada guru PAUD di situ, maka penting juga untuk pengenalan tugas fisik motorik untuk yang di pendidikan anak usia dini. Gitu loh. Maka itu yang menjadi benar. Gitu Pak Indra. Jadi
strip cabernya seperti itu. Kalau toh nanti anak ternyata senang, nah kebetulan Zahra itu memang senangnya renang, jadi tidak terpaksa. Maka sampai orang tuanya kaget ketika usia 6 tahun karena lebih fokus ke kayaknya, ternyata bisa menang ya. Gitu. Artinya itu menjadi sesuatu hadiah yang karena pemberian kesempatan. Jadi sebetulnya Pak Hadi dan Pak Hanif dan Bu Nuni itu sebetulnya sudah menanamkan dan panen ketika Zahra kelas 6 SD itu. Kenapa panennya? Karena menanamkan pemberian kesempatan dan fokus untuk memberikan hal yang menyenangkan untuk Zahra. Memotivasi, memberikan ide, mungkin dengan membiarkan fokusnya anaknya mau apa, itu tidak mudah gitu. Itu tidak gampang untuk orang tua. Jadi ternyata itu berbuah hasil di usia waktu Zahra kelas 6 SD. Nah, kalau untuk jurnal nanti boleh Pak Indra silahkan japri saya, nanti nomornya juga sudah di Pak Anies juga ada, nanti boleh. Jadi sebetulnya bisa di-share semua kalau untuk beberapa kegiatan untuk di aktivitas saya di akademisi, karena kebetulan Pak Indra Hadi juga sama-sama profesinya juga dengan saya, itu juga banyak Pak, nanti sebetulnya open kok itu di Google Scholar juga ada, tapi kalau kesulitan boleh langsung japri saya, nanti saya kasih. Kalau untuk Pak Anies mohon izin saya lanjutkan karena di dalam chat tadi saya membaca beberapa pertanyaan ya Pak Anies ya. Jadi ini dari Pak Sabto Sabto boleh. Priyono, ya izin ya Pak. Ya silakan. Jadi Pak Sabto Priyono itu menanyakan, atlet berprestasi itu pasti datang dari keluarga mantan atlet kah? Atau dari bakat alam? Nah, kebetulan ini nanti ada orang tuanya Serafi dan orang tuanya Zahra. Apakah orang tua Serafi itu dari atlet, dua-duanya, atau Pak Hanif dan Bu Nuni itu dari atlet? Nah, artinya apa? Sebetulnya namanya atlet development, jadi pengembangan. Kita contoh di atlet nasional itu ada pasangan olimpiade pun putra-putranya itu nggak ada yang jadi atlet, tidak ada dididik juga dari atlet. Kita punya pasangan olimpiade, jadi itu, tapi ternyata ketiga putranya nggak ada yang jadi atlet. Sementara juga ada pattern juga keluarga yang dari perenang itu dari Sumatera juga, semua itu putra keluarganya, putrinya itu jadi perenang semua. Artinya apa? Sebetulnya minat dari olahraga itu juga kembali lagi di awal ketika aktif start sama fun-nya itu support dari orang tua. Itu dari mana? Jadi kalau ngomong apakah bakat alam atau dari mantan atlet, dua-duanya memang berpengaruh. Tetapi sebetulnya yang lebih dominan itu bagaimana support dari stimulasi atau lingkungan. Nah, pemberian stimulasi ini dari mana yang paling dekat? Ya orang tua, parentingnya. Kalau orang tuanya nanti tidak mensupport, ya enggak. Gitu. Berbakat pun kalau orang tuanya melarang, ya enggak bakalan. Gitu loh. Nggak bakalan dia bisa menjadi atlet yang punya prestasi yang optimal gitu. Walaupun contohnya itu tadi yang saya contohkan, ada loh kita di Indonesia ini punya pasangan olimpiade, tapi putra-putranya tidak dididik untuk menjadi atlet. Ya kenapa? Yaitu sekali lagi juga pilihan. Apakah boleh saja orang tuanya mau mengarahkannya kemana dan anaknya terutama minatnya kemana. Karena bisa jadi orang tua akan mengikuti anak minatnya apa, nah pattern yang bagaimana gitu. Terus yang dari chat lagi ada Keke Aldirono. Nah itu dari perlukah atlet rutin ke psikolog? Ini pertanyaan yang menarik. Perlukah mengingat ketika ngomongin tentang gangguan mental itu kan nggak nampak gitu ya. Jadi kalau ngomongin mental di Indonesia sudah ada APMOI, Asosiasi Pelatih Mental Olahraga. Saya juga lihat di chat di sini ada Bu Danti. Bu Danti ini, Coach Danti ini dari Jabar, dari KONI Jabar, beliau juga pelatih mental. Artinya di beberapa KONI daerah-daerah di Indonesia itu sudah ada beberapa member APMO itu sudah tergabung di dalam beberapa pendampingannya. Kenapa? Tidak kolaborasi antara pelatih dengan pelatih mental itu akan menjadi optimal. Kalau contohnya
Serafi kadang-kadang ketika ada apa-apa, dia juga kadang-kadang sering kontak. Tadi sudah saya sampaikan, saya kenal Serafi itu sejak SMP, sejak dia puslatda. Sehingga saya tahu ketika ada apa-apa, dia juga dengan ngomong ini. Dan saya tahu tangguhnya Serafi secara mental itu saya sangat tahu. Makanya saya tidak heran kalau Serafi punya prestasi setinggi ini. Sejak kecil saya mengamatin progresnya. Artinya apa? Kolaborasi antara pelatih mental dengan pelatih fisik dan pelatih itu menjadi faktor kolaborasi yang luar biasa di belakang siapa? Itu yang bekerja di belakang atlet. Maka ada fisik, teknik, taktik, dan mental. Kalau sebetulnya mental ini bisa, kalau memang pelatihnya mau berlatih untuk menghandle juga dengan kayak gini bisa. Jadi bisa mendeteksi, oh ini apa dan sebagainya, ada jenuhnya atau ada sesuatu yang lain. Nah ini tadi yang kemarin tadi Pak Hanif sama Bu Nuni menceritakan, Zahra juga sempat ngalamin kejenuhan. Dan sempat ada hal yang pelatih tidak tahu. Contohnya ketika dibilangin, oh kamu aja kayak gini, ini enggak. Mungkin bisa jadi menurut pelatih itu sesuatu yang tidak menyakitkan. Tapi bagi anak, bagi atlet kadang-kadang itu menimbulkan luka. Dan itu yang kadang-kadang ngerti, itu kadang-kadang orang tuanya. Nah kalau di awal orang tua nggak ngerti, biasanya di ini kenapa ya, indikasi-indikasi tertentu itu biasanya pelatih mentalnya dulu yang tahu dari pelatihnya ngomong ini kenapa sih Bu, kenapa sih Pak, kok kayak gini-gini. Nah biasanya kolaborasi ini yang menarik. Kenapa? Ingat di balik satu medali itu akan banyak pihak. Nggak akan mungkin dalam satu medali ini atlet itu cuma sendirian yang atlet ini adalah artisnya. Sementara di belakang artis itu banyak pihak, termasuk orang tua, ada manajemen. Nah, termasuk salah satunya Pak Anies nih yang bagian manajemen nih. Kalau manajemennya nggak benar, itu juga nggak benar juga. Nanti akan berpengaruh juga. Ada orang tua jelas kenapa ini salah satunya menjadi pattern yang menarik. Ini kita berikan contoh dari dua model orang tua yang luar biasa yang mengantarkan putra-putrinya menjadi bintang. Kenapa? Karena artinya tidak semua orang tua tahu caranya gitu. Nah, kalau saya itu dari sementara itu Pak, monggo silakan Pak Anies. Terima kasih Bu Miftah. Saya ke Pak Hanif dan Pak Johan ini. Ke Pak Johan dulu. Ada pertanyaan dari Pak Sabto Priyono ya, untuk Pak Johan dan Pak Hanif. Bagaimana kiat Bapak berdua untuk meningkatkan prestasi anaknya dengan segala keterbatasan dan kendala yang seperti Bapak ceritakan tadi? Artinya nih Pak Sabto meminta kiat-kiat dari Pak Johan dan Pak Hanif ini. Mungkin bisa diceritakan satu kendala yang pernah dihadapi dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua untuk menghadapi kendala itu, menyelesaikan masalah itu. Mungkin ada dari Pak Johan dulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anies. Ya, silakan Pak. Tadi pertanyaannya dari Pak siapa ya? Pak Sabto Priyono namanya Pak. Iya, Pak Sabto. Ya. Ya memang perjalanannya tidak selamanya mulus. Ya. Nah, saya jemput dia dari selesai latihan di Brawijaya, itu dia menangis dari lapangan sampai di rumah. Ya. Sampai di rumah mamanya peluk dia, terus mamanya bicara, kenapa? Dia sampaikan keluh kesah, mamanya tetap peluk dia. Nah, itu tidak ada masalah. Itu cuma kata-kata yang cuma mau mencobai kamu agar mentalmu itu tidak seperti yang ini. Jadi di balik perkataan itu ada hal-hal negatif yang kalau hari ini kau tidak ambil keputusan, maka kau akan jatuh. Itu kata-kata dari siapa, Pak? Dari ibunya. Dari ibunya. Jadi kalau penyebab Serafi menangis apa, Pak, kira-kira? Ini konflik di lapangan antara atlet. Iya. Mungkin lebih jelas, Pak Anies, biar ibunya yang bicara. Silakan, ya. Ibu. Ya. Oke. Mendengar suara ibu juga nih. Oke, selamat siang semua. Yang saya ingin tambahkan di sini,
pada saat Serafi pulang dengan tangisan sampai di rumah, pertama-tama saya memeluk dia. Iya. Saya memeluk dia dan saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, Ma, semua anak pakai spice, saya tidak ada spice. Terus saya bilang begini sama dia, sekarang yang penting kamu berlatih. Masalah spice, sampai kamu umur segini tuh belum ada spice yang cukup di kakimu. Kami orang tua sudah cari keliling Surabaya. Semua toko sport kami masuk. Tapi kakinya masih sangat kecil. Jadi belum ada sepatu yang cukup. Dan saya bilang ke dia, tangisanmu sekarang, itu kamu harus membayar, kamu harus lebih disiplin, kamu harus lebih taat untuk bisa jadi bintang. Luar biasa, luar biasa. Dan memang saya selalu dampingi dia. Saya karena papanya juga kerja di kantor, saya yang antar dia pagi sore ke lapangan. Dan Serafi itu anak yang paling disiplin. Walaupun di sekolah belajar, itu setiap mata pelajaran itu ada PR. Tapi begitu selesai jam 1, semua dia tidur, saya tidur sebentar. Jadi saya sudah bawa makanan, baju untuk latihan semua di itu. Jadi dia harus tidur sebentar, selesai makan, dia bilang, Ma, tidur 1 jam. Tidur 1 jam, langsung saya kasih bangun. Saya sudah jam sekian, kita harus ke lapangan. Dan saya tidak pernah kasih kata marah atau ini ke anak. Apapun yang dia bikin, sekalipun itu salah, atau dia sudah capek, sudah gitu, saya tidak pernah marah. Dan saya bilang, kamu hebat. Walaupun mungkin tadi ada kesalahan, tapi saya bilang, kamu hebat. Saya ingin bilang ke orang tua, jangan pernah mencas anak di muka umum. Atau di lapangan. Seperti itu. Jadi, sekalipun di situ dia buat kesalahan, tapi marilah kita orang tua sabar. Sabar setelah dia keluar dari lapangan, kita punya tugas peluk dia. Nah, tadi kamu begini tuh sebenarnya salah, tapi kamu sudah paling hebat tadi. Jadi marilah terus berusaha. Untuk kasih dukungan untuk anak. Kalau sudah sampai di lapangan, saya mohon orang tua jangan ikut campur ke dalam lapangan. Jadi itu urusan anak dengan pelatih. Apapun itu, entah itu pelatih mau marah, mau apa, ya memang sudah seharusnya seperti itu kalau kita orang tua menyadari bahwa itu terbaik untuk anak. Kalau untuk keluarga, marilah nanti kita pulang sampai di rumah, kita akan diskusi kembali. Karena di keluarga kami, sejak mereka kecil, itu setiap bulan kita ada diskusi keluarga. Yang mama tidak suka ini dari kalian. Nanti mereka juga bilang, kami juga yang kami tidak suka ini. Oke, kita komitmen. Bulan depan kita lakukan yang terbaik. Seperti itu. Jadi itu masukan untuk saya. Berikanlah pujian yang terbaik untuk anak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ternyata Pak Johan dan Bu Margaret ini selain dari orang tua juga motivator nih ternyata Bu Mifta. Luar biasa ini. Saya sampai kok suasana air mata jadinya. Kalimat-kalimatnya luar biasa, memberikan motivasi kepada kita semua, kepada Serafi yang sudah membuktikan diri bahwa dari motivasi orang tua bisa menjadi atlet berprestasi. Luar biasa. Saya pindah ke Pak Hanif dan Bu Nuni ini. Ya, Pak Hanif dan Bu Nuni mungkin bisa juga menceritakan bagaimana kendala yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap kendala itu sehingga memang Azhara Permatahani menjadi atlet yang luar biasa. Silakan Pak Hanif. Ya, terima kasih Pak Anies. Salam untuk Pak Sabto. Jadi ini terkait dengan untuk peningkatan anak kita, peningkatan prestasi, apa aja kendala, bagaimana menghadapi kendala itu ya. Pertanyaannya mungkin seperti itu. Nah, kalau dari sisi kami tadi berdasarkan ketidaksengajaan yang tadi tiba-tiba Azhara berprestasi, yaitu salah satu yang pertama adalah memberikan suatu kesempatan kepada anak kita atau atlet. Nah, yang kedua
itu memberikan kesempatan dengan penyerahan anak kita kepada pelatih 100%. Itu yang menjadi pedoman dari kita untuk khususnya Az-Zahra ya. Mungkin dari anak pertama. Dari anak pertama memang sudah kita serahkan Pak. Kita nggak ikut campur orang tua gitu. Walaupun di sana ada orang tuanya saling emosi, anaknya bersaing dan sebagainya. Ya kita aja emosi ya kita telan aja karena prestasi tidak di situ karena kita akan menghadapi yang di luar bukan di klub kita gitu. Di luar pun juga di Indonesia juga mungkin lawan kita bukan di Indonesia, mungkin di luar lagi. Gitu aja. Nah, kemudian dengan penyerahan 100% kepada pelatih dan juga kepada mungkin kalau sudah levelnya kepada pengurus dan sebagainya juga kita juga akan serahkan. Paling-paling kita juga hanya pendamping, memberikan kebutuhan nutrisinya. Jadi kita mesti melihat peran dari anak kita ini, kondisi dari anak kita. Apakah dia lagi sehat, apakah dia lagi jenuh, apakah dia lagi sakit, dan sebagainya. Kita harus memberikan nutrisi-nutrisi yang cukup baik kepadanya. Lalu saya ada yang selalu teringat, ada teman saya, cuman saya lupa namanya, Pak. Itu orang senior olahraga juga dulu. Ya saya juga mantan atlet, Pak, tapi atlet tenis meja di DKI. Oh, iya. Nah, teman banyak yang menasihati saya, jadi kalau senior saya itu menyatakan, apakah kamu menginginkan orang tua yang bahagia atau anak yang bahagia? Kalau orang tua yang ingin bahagia, ya anak dipaksa untuk menjadi cepat. Tapi anak itu nanti frustasi dan sebagainya. Tapi kalau kita memberikan kesempatan kepada anak kita, apabila dia bahagia, dia senang dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas olahraga untuk prestasi, insya Allah dia dapat berprestasi, dan toh nanti kitanya juga yang bahagia. Yang seperti yang kami rasakan, yang kami ucapkan, alhamdulillah ini bahwa ada kebahagiaan dalam kehidupan kami anugerahi seorang anak, ya, ada 2 yang kakaknya juga, ya mungkin semuanya lah, ya semua anak-anak kita gitu. Yeah. Tapi yang terpenting untuk meningkatkannya itu ya kendala-kendala hal-hal yang seperti menyaksikan pelatih bahwa dia tidak memperhatikan anak kita itu sebenarnya keliru. Jadi seperti kita sekolah aja, kalau ada berapa murid, anaknya yang pintar pasti kan disuruh nyatet di depan terus kan? Iya, iya. Nah, akhirnya dengan nyatet di papan tulis anak itu pintar sendiri kan gitu. Bukan seperti apa. Nah, yang diperhatikan seperti anak sekolah itu. Nah, juga begitu juga di pelatihan juga yang menonjol karena dari sekian banyak atlet mungkin 1-2 yang hanya jadi misalnya. Mungkin kalau itu bisa dimaknai dengan dengan memberikan kesempatan, mempercayakan kepada pelatih, pengurus dan sebagainya, mungkin kendala-kendala itu bisa dikurangi di atas ini. Mungkin dari Bu Nuni boleh. Belum mendengar suara Bu Nuni ini. Ini diam aja nih, Ibu Johan udah. Maaf. Terima kasih Pak Anies. Iya. Saya diberi kesempatan untuk bicara. Jadi waktu berapa tahun yang lalu yang Azahra sempat down itu jenuh ya, ada kejenuhan. Waktu itu dia habis pulang latihan sore, kebetulan ada salah satu temennya kasih tahu ke saya kalau Azahra tadi sempat dimarahin sama Coach David, Tante. Oh kenapa? Saya bilang gitu. Nggak tahu Tante. Akhirnya saya tanya langsung ke Zahra, kenapa Dek? Ada apa Dek? Gitu kan. Azahra nangis Pak. Nangis. Terus saya tanya kenapa? Nggak tahu mah, aku nggak tahu kenapa gitu kan. Karena ya itu tadi, dia diambil waktu, dites, nggak dapet gitu Pak. Waktu yang biasanya Azahra itu kalau dites yang diminta coachnya harus dapat sekian waktu, biasanya dia dapat, ini nggak dapat. Sampai Azahra karena dia merasa dia mungkin bisa ya, minta diulang kembali. Oke, kata coachnya, kita ulang lagi. Tetap nggak dapat juga waktunya. Nah di situ dia sendiri juga nggak tahu mah aku ada apa gitu kan. Terus saya bilang
ya udah deh nggak usah adik tetap aja semangat latihan, jangan sampai ini mungkin memang itu tadi ada rasa jenuh ya. Terus kata Azahra, iya mah udah nggak apa-apa, saya hanya ngasih semangat aja Pak Anies, itu aja. Ya alhamdulillah karena dari bantuan teman-teman juga yang sesama atlet renang orang tua, yaitu tadi Bu Mita, saya didatangkan sama psikolog itu, akhirnya saya juga kebetulan saya juga diterapi, Azahra juga diterapi, jadi satu-satu, jadi waktu sampai Azahra jadi ketahuan di hotel sama ibu itu di hotel, sampai dia minta, Bu, saya minta Azahra tidur sama saya ya. Oke, saya bilang. Tidur berdua sama psikolognya, besok paginya itulah gantian saya yang diterapi. Akhirnya ketahuan lah semua, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan deh. Akhirnya Azahra mulai lagi, akhirnya ini apa yang diminta coachnya, waktu-waktunya udah mulai dia naik lagi. Gitu. Terima kasih, itu aja. Orang tuanya juga diterapi, Bu ya? Iya. Nah, satu kalimat yang menarik dari Pak Hanif tadi. Jangan dulu berpikiran orang tua bahagia, tapi bahagiakan anak, otomatis kebahagiaan orang tua akan dapat juga. Ini luar biasa. Jadi jangan memaksa anak dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ikuti keinginan anak, bahagiakan anak, maka orang tua juga akan bahagia. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu peserta webinar kali ini, jika ada yang ingin bertanya lagi untuk diskusi kita, silakan angkat tangan, nanti saya akan unmute. Saya cek satu persatu dulu sebelum saya bacakan yang di chat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini pesertanya di semua pulau ada nih, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua juga ada. NTB, Nusa Tenggara juga ada. Silakan, saya berikan waktu. Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk kita berdiskusi. Ada? Oke, kalau tidak ada, untuk sesi pertanyaan ini saya membaca yang di chat. Tadi kejenuhan sudah. Saya mau tanya Pak. Oh, Bu Keke. Mana Bu Keke tadi? Bu Keke. Silakan Bu Keke. Selamat sore Pak. Sore. Bapak-bapak Ibu semua. Sore, ya, saya banget nih terinspirasi banget gitu dengar cerita-cerita. Biasanya kita dengar dari atlet-atletnya, sekarang dari orang tuanya. Jadi sisi yang berbeda sekali ini. Alhamdulillah saya punya anak laki-laki umur 10 tahun. Dia senang olahraga, dia menekuni berenang, basket, lalu polo air dan juga handball. Jadi masih macam-macam ini gitu kan. Saya alhamdulillah anaknya tuh ada prestasinya, jadi makanya saya arahkan untuk masuk ke klub biar dia juga talentnya nggak terbuang di usia muda yang masih bisa diarahkan gitu Pak Bu. Nah kalau masih banyak begini, kayaknya kok waktunya kadang kemikirannya tuh kok habis gitu untuk dia olahraga, takut staminanya capek, terus kadang dia mungkin ada teman-temannya ada, ini kebetulan olahraganya ada yang perorangan seperti berenang itu perorangan, tapi juga ada yang tim juga ya, jadi bervariasi. Lalu kadang anaknya ini tapi susah ngomong gitu, kadang dia tuh emang lebih mendingan suruh berolahraga daripada suruh ngomong di publik gitu. Jadi kadang makanya tadi saya tanya apakah Azahra tuh masih terus berkonsultasi dengan psikolog walaupun mungkin tidak seintens seperti dulu lagi, tapi untuk mengetahui apa yang ada di hati, kadang mungkin mereka nggak berani ngomong sama orang tuanya ya, takut takut disappointing gitu loh untuk orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin kadang mereka lebih berani, mungkin ke pelatih juga takut pelatihnya yang ngomel atau takut cerita bocor ke orang tuanya juga gitu. Jadi apakah mereka
dari mana ya channelnya untuk anak-anak, apalagi yang anak yang laki-laki ini nggak suka cerita gitu, hanya channelingnya ke olahraga terus. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan gitu. Terima kasih banyak. Iya, silakan ini Bu Miftah nih, coba menjawab ini nih. Dari teori psikologisnya seperti apa kita menghadapi kasus seperti ini. Silakan Bu Miftah. Iya, terima kasih. Wah, Bu Keke hebat. Jadi selamat ya Bu Keke kalau putranya sudah berhasil dan menyukai olahraga. Bagi saya itu luar biasa karena tidak semua orang tua, apalagi di zaman sekarang ini, mampu menginternalkan anak-anak itu suka aktivitas fisik. Nah, usianya laki-laki 10 tahun dan kebetulan laki-laki itu secara umum, secara teoritis memang laki-laki ini lebih cenderung ke fisik motorik daripada ke arah bicara. Nah, makanya mungkin jarang yang laki-laki itu secara umum itu memang laki-laki lebih cenderung lebih banyak perempuan yang ngomong banyak daripada laki-laki gitu ya. Oke. Kalau usia 10 tahun nanti ini gimana sih? Atau seperti apa sih? Karena terlalu banyak ini. Yang pertama nanti kan ini sebetulnya kalau usia 10 tahun dari teori yang tadi, dari LTAD itu sudah belajar. Masih belajar untuk berlatih. Learn to train untuk laki-laki. Karena learn to train itu fase yang usia 9-12 tahun. Nah apa? Ketika jenuh dan yang lainnya, kembalikan lagi ke arah sukanya dia apa. Kalau dia sukanya apa, maka dia akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia lakukan. Seperti Bu Margareta tadi yang menyampaikan, kalau Serafi waktu kecil, dia ketika pulang sekolah jam 1, saya mau tidur dulu 1 jam, nanti dibangunin untuk mau berlatih. Nah, dia sekarang ini maunya apa? Ketika mau habis, ketika dengan berbagai macam cabur, ada renang, ada handball, ada karate. Nah, dia yang paling minat di mana? Ini mulai bertahan, nanti dia mau belajar untuk berlatih, dia sampai akhirnya nanti punya pengambilan keputusan, akhirnya dia nanti berlatih untuk dilatih. Train to train. Kalau sudah berlatih untuk dilatih, maka dia sudah harus mengambil satu pilihan. Pilihan cabang olahraga mana yang dia akan geluti. Walaupun yang lainnya tetap bisa menjadi hobi atau menjadi olahraga rekreasi. Jadi olahraga prestasinya nanti itu tetap akan dipilih. Nah, itu dari mana memilihnya? Sekali lagi pengambilan keputusan, diajak bicara atau yang lainnya. Nah, terus bagaimana ketika anak ini cenderung pendiam? Apakah dia dengan pelatihnya enggak? Orang tua nanti dengan caranya pasti akan bisa juga mengajak anak itu bicara. Maka bangunlah komunikasi yang baik antara orang tua dan dia ngerasa tidak disappointed. Pertama sih, kenapa sih anak itu cenderung tidak mau ngomong ke orang tua atau ke pelatih? Karena satu hal, dia takut disalahkan. Maka tadi kalau Bu Margareta menyampaikan, memberikan inspirasinya adalah please kasih para orang tua itu peluk anak. Peluk baik-baik anak kita, walaupun dia berbuat kesalahan di lapangan, walaupun dia berbuat apa yang nggak nyaman dia jadi, tapi tetap peluklah dulu, terima. Ketika di dalam penerimaan accepted, nanti dia akan masih merasa lebih nyaman ketika untuk cerita. Sebetulnya pelatih mental itu juga menjadi kepanjangan tangan dari orang tua dan para pelatih yang kemungkinan mengalami blocking ketika anaknya nggak bisa bicara, nggak bisa langsung bercerita, itu maka pelatih mental nanti yang akan mencoba untuk mencarikan solusi bareng-bareng, menemukan solusinya untuk begitu. Itu sebenarnya di situ. Jadi Bu Keke cobalah, walaupun dia putranya laki-laki 10 tahun, dari mana cara memulainya? Sederhana. Biasakan kebiasaan yang dari sederhana itu dari ini pacing dulu. Pacing berarti menyamakan frekuensi dulu, ada apa, ada ini, kemudian ketika sudah sama frekuensinya, baru anak itu nanti akan nyaman untuk cerita. Tadi Bu Keke sebenarnya saya yakin sudah hebat, kenapa sudah ada kalimat mungkin anak-anak itu takut disappointed, maka jangan bikin disappointed untuk anak. Itu aja kuncinya. Nah,
Kalau perlu psikolog, kalau yang lainnya boleh datang ke psikolog kalau itu dibutuhkan. Sekali lagi mereka profesional yang membantu atau mensupport. Gitu. Oke, itu kalau untuk Bu Keke. Pak. Tapi Pak ada satu yang saya lihat Pak Domingos belum terbacakan. Pak. Ya, Pak Domingos ini ya Bu. Domingos ini ceritanya menarik kalau dari saya. Ya, oke, iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Silakan Bu, Ibu langsung aja nih. Pak Domingos ini. Ya. Oke. Ya, saya langsung mau menjawab pertanyaannya Pak Domingos. Pak Domingos Helaha SPD dari Ambon ya. Pak Domingos ini adalah pelatih panahan. Dia dulu mantan atlet voli, Pak. Nah, putranya ini harapannya sepertinya Pak Domingos mengharapkan putra-putranya ini bergelut di olahraga prestasi, tapi ini kok nggak ada gitu. Pernah sampai ikut juara panahan juga, tapi begitu kuliah udah berhenti. Ini bagaimana ya untuk memicu untuk. Nah, tadi Pak inspirasinya dari kedua orang tua tadi, artinya apa? Itu memang pilihan. Kalau sudah besar, apalagi sudah kuliah, itu juga kadang-kadang memang pilihan dari masing-masing anak ini memiliki hobi yang sendiri tadi. Saya terinspirasi dari kalimat yang menarik dari Pak Hanif yang digarisbawahi juga oleh Pak Anies adalah ketika kita ingin bahagia, siapa yang ingin bahagia, orang tua atau anak? Ketika orang tua bisa jadi ini tidak selaras dengan anak. Tapi ketika anak yang bahagia, maka orang tua nanti juga akan melihat ikut bahagia ketika anaknya bahagia. Nah, itu. Jadi bisa jadi olahraga prestasi itu bisa dipupuk dari developmental yang di awal. Tapi ketika dia sudah memilih tidak ikut olahraga prestasi, olahraga rekreasi pun itu bagi menurut saya itu juga sudah bagus gitu. Olahraga prestasi dia tetap tekun dengan olahraganya dan yang lainnya. Itu Pak Domingos. Tapi kalau untuk bagaimana menarik mereka untuk ikut olahraga prestasi, ingat carikan madunya. Ibaratnya ada apa dengan olahraga prestasi ini, motivasikan internal di olahraga prestasi sehingga dengan madu yang ada dari olahraga prestasi itu putra-putri kita itu akan tertarik berolahraga. Seperti layaknya ketika Serafi kecil itu sudah diinternalkan motivasinya. Azhara kecil juga sudah diinternalkan motivasinya oleh masing-masing, oleh orang tuanya masing-masing. Salah satunya dengan, kamu ketika senang kayak gini, nanti kamu begini. Ketika kamu akan ada begini, maka beginilah. Nah, kalau sudah gede, bagaimana itu? Malah akan lebih mudah salah satunya dengan dialog, maka jalin komunikasi yang efektif dengan anak sehingga nanti ini loh, sehingga orang tua ini tahu apa sih maunya anak gitu loh. Jadi kasih tahu, jadi pancing anak itu untuk berkomunikasi maunya apa sehingga nanti biar mau di dalam olahraga prestasi itu butuh aware, butuh kesadaran bahwa dia benar-benar mau terjun di situ. Dan itu kembali lagi pilihan-pilihan. Nah, kalau ketika anak memilih kadang-kadang berbeda dengan pilihannya orang tua, kita ketika bergening tidak boleh memaksa, tapi berikan alasan-alasan justru karena tidak memaksa ini, anak-anak justru malah menjadi ngikut gitu, malah justru menghargai karena orang tua nggak maksa, malah jadi oh ya jadi menghargai seperti tanpa sengaja seperti yang dilakukan oleh Pak Johan ketika menyatakan saya yang salah, maka Serafi justru malah menjadi terhenyak dan dia justru malah apresiat dengan papanya akan seperti itu untuk memilih tetap di dalam olahraga prestasi dan dia bertanggung jawab terhadap apa perilakunya dia. Nah, ini yang perlu dibangun untuk menginternalkan motivasi bahwa olahraga itu bukan karena papa, bukan karena mama ketika sudah dewasa, karena ini memang karena ketika sudah train itu adalah karena dirinya sendiri. Karena ini motivasi yang kuat, ketika itu motivasinya eksternal, nanti dia akan tergoda, terganggu, malah jadi tidak optimal. Begitu Pak Anies, matur nuwun sudah. Terima kasih Bu Miftah. Terima kasih nih Pak Johan dan Pak Hanif. Kita sampai ke penghujung waktu karena memang kontrak kita 2 jam ini untuk diskusi kali ini. Dari jam 13.30 kita mulai, sekarang sudah jam 15.30. Ada beberapa hal yang saya tangkap dan sungguh luar biasa pada hari ini. Dari Pak Johan, mengajari kita menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak kita. Itu luar biasa. Dari Bu Margaret saya juga mendapatkan. Kamu harus balas, kamu harus bayar air mata ini dengan prestasi. Sungguh luar biasa motivasi yang diberikan
Ibu Margaret kepada sang buah hati, Mbak Serafi. Kalau pada saat itu Bu Margaret memilih memarahi pelatih atau menjelekkan pelatih, itu lain lagi ceritanya. Atau menjelekkan Serafi sendiri, menyalahkan Serafi, kenapa kamu berpikiran seperti itu, tidak punya sepatu dan segala macamnya, nah, itu lain lagi ceritanya. Tetapi pada saat itu Bu Margaret memberikan motivasi kepada Serafi bahwa ya saat ini belum ada sepatu yang cocok dan kamu harus balas, harus bayar air mata ini yang sekarang ini dengan berlatih dan tunjukkan prestasi. Luar biasa. Saya juga mendapatkan kalimat yang memberikan kita motivasi dari Pak Hanif bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan orang tua, maka giringlah kebahagiaan anak terlebih dahulu. Jangan paksakan kebahagiaan orang tua kepada anak, tetapi kebahagiaan anak yang kita munculkan dan kemudian itu otomatis menjadi kebahagiaan orang tua sendiri. Luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Miftah. Terima kasih kepada Pak Johan dan Bu Margaret. Terima kasih kepada Pak Hanif dan Bu Nuni. Terima kasih juga pada Mbak Serafi dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Tadi Azhara masih ada. Saya belum mendengar suara Azhara nih. Sebagai penutup, saya meminta satu kalimat dari Azhara dan Serafi. Dari Azhara dulu. Apa yang mau diungkapkan Azhara kepada orang tua Azhara, Pak Hanif dan Bu Nuni? Silakan. Kalau dari Azhara sendiri sih pastinya pengen ucapin terima kasih karena udah selalu nganterin Zahra latihan, terus selalu nemenin Zahra lomba, selalu mensupport Zahra juga, selalu memenuhi kebutuhan apa yang Zahra butuhin. Jadi terima kasih banyak untuk orang tua. Iya. Terus tingkatkan prestasi ya Zahra. Iya, insya Allah. Buat bangga Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Amin. Ya, terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih. Saya minta dari Mbak Serafi. Belum di. Oke, silakan. Halo, sudah. Ya. Kalau saya terima kasih juga sebenarnya yang paling besar kepada orang tua karena terima kasih untuk kepercayaannya sih. Kalau mereka tidak percaya dengan saya, tidak mungkin saya ada di sini sekarang. Kalau Papa dan Mama tidak percaya dengan saya, tidak mungkin saya menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Karena tanpa mereka juga saya nggak bisa ngomong selancar ini dengan Pak Anies membagikan pengalaman saya selama ini sebagai atlet. Gitu. Yeah. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Miftah ya, karena Bu Miftah itu orang yang mendampingi saya di masa saya paling berat selain orang tua saya, gitu. Yeah, yang memampukan saya untuk diketahui Bapak dan Ibu, usia saya 31 tahun sekarang. Dan saya satu-satunya sprinter di usia 30 tahun yang lolos limit murni, yang nanti akan turun di PON 2021 tahun depan. Jadi istilahnya saya sebenarnya usianya veteran tapi masih turun di PON gitu. Kalau tanpa beliau yang menguatkan saya di 2016, mungkin saya sudah retired gitu. Jadi terima kasih dan juga terima kasih untuk Pak Anies. Terima kasih. Karena sudah bisa berbagi pengalaman siang ini. Terima kasih Mbak Serafi, terima kasih Bu Miftah sekali lagi, Pak Johan dan Pak Hanif, ya terima kasih semuanya telah berbagi ilmu. Di lain kesempatan nanti setelah ini akan kita lanjutkan dengan Zoominar khusus untuk serial atlet. Saya akan membuat judul Zoominar selanjutnya dengan judul Dari Epilepsi Menuju Puncak Prestasi. Siapa yang kita undang? Orang yang pernah dari kecilnya mengalami epilepsi, ternyata ketika dididik dan mempunyai motivasi berlatih, dan dia mendapatkan prestasi yang luar biasa. Medali emas berturut-turut di ajang Asian Games. Nanti kita akan informasikan selanjutnya. Terima kasih kepada kita semua.
Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar pada siang dan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami selaku penyelenggara KONI Kota Pekanbaru. Saya Anis Murzil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.